Gimana sih step-step ta'aruf itu gimana aja sih? Ada pembimbing, terus ada kalian berdua. Apa sih yang dibicarain? Dan tidak semua pernikahan itu semenyeramkan itu. Karena kalau ada yang salah, itu pasti bukan pernikahannya, tapi oknumnya. Di suatu kajian atau suatu acara, datanglah salah satu bidadari, Cel. 2 atau 3 kali datang kajian kok. Tiba-tiba udah ada yang ngincer gue. Aku kaget kan di situ. Dalam doaku tuh, ya Allah, kalau memang laki-laki ini baik untuk aku, untuk agamaku, untuk keluargaku, untuk dunia dan akhiratku, tolong tunjukin. Tapi kalau bukan, tolong tunjukkan juga dan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau nggak pacaran, gimana kita bisa cinta sama dia? Cinta itu munculnya di mana sih? Setelah aku sholat bareng. Mereka mencocokkan diri lalu doanya ketemu di langit. Aku mau membongkar isi kepala Kata laki-laki. kuncinya tuh ada 2 guys, donatur dan natur. Apa yang kalian bahas di tongkrongan sih? Orang lain menjadi pasangan kita. Dalam hal ini suami istri ya, bukan yang pacaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua nih sudah hadir di sini ya. Hira sama Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Pasangan muda, Masya Allah. Menikah tahun berapa? 22. Lupa kamu. Aduh. 2000 berapa? 2022. Kok ngomong Lutfi berapa tadi? 22. Ketinggalan. Lucu ya pasangan muda. Kayak nggak yakin ya, kayak nggak. Diuji udah. Masya Allah. Belum mulai udah diuji. Nah, teman-teman semua ini juga di sini sudah hadir di studio Gilang, co-host kita nih yang baru. Nanti insya Allah juga akan sering menemani The Sungkars juga, insya Allah. Oh gitu, akan merebut tahta gitu ya? Nggak berebut tahta. Ini hanya kaderisasi aja. Kaderisasi, oh begini ya. Oh, sekarang nanti aku jadi Gilang Sungkar gitu ya? Iya. Aduh, Sungkar dipercaya ya. Nah, ini Gilang ini teman-teman semua. Nanti aku sebelum ke kalian ya, ini aku kenalin dulu teman-teman semua. Gilang ini dulu pernah jadi copywriterku juga dia ya. Terus dia juga sekarang lagi belajar stand up comedy, dan memang sudah tampil berapa kali. Betul. Cuma pertanyaan kamu kenapa duduk? Kenapa kamu nggak stand up? Lagi sit down. Sit down tapi berkomedi tetap. Nah, stand up comedy di sekolahnya tempat Mas Panji ya? Iya. Nah, Sekolah Pecahkan namanya. nama apa? Sekolah Pecahkan. Pecahkan. Iya. Oh, Biar pecah. Gitu. biar pecah. Oh. Suasananya. Kenapa sekolah stand up comedy di Mas Panji? Karena kan setahu saya berhubungan sama masak-masakan ya, Panji itu kan? Oh iya Oh, benar. itu panci sih kayaknya gitu deh. Nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Support, Ini udah ini loh kasih oper lambung tadi loh. Ayo smash. Udah keras lo mikirnya. Panci itu bukannya yang buat tarik bendera ya? Waduh. Itu apa? Wah, nggak ada yang tahu. Sama-sama Apa tuh? loading. Panji itu ya? Iya. Oh, Panji bendera ya? Iya. Referensinya kurang nih. Ya. Kurang. Ya Allah. Oke lah. Oke. Kalau Panji yang ular tuh gampang gitu ya. Iya. Langsung. Panji yang ular. Wah nggak tahu dia. Apa Panji yang ular? Ya Panji. Panji petualang. Astagfirullah. Panji petualang. Yang petualang di Indonesia nggak cuma bolang doang, Mas. Ada Panji juga petualang. Beda semua referensinya ini. Oke, kita nggak ngomongin Panji dan plesetan. Iya. Susah nih mainnya sama bapak-bapak soalnya. Akan habis soalnya. Oke, selamat datang buat Hira sama Lutfi. Jadi Dan saya ya. Iya dan Gilang. Iya. Walaupun seorang juragan tapi dia sangat low profile ya bisa Itu di sini. beda. Tapi amin ya, saya juga pengen jadi kayak juragan 100, saya pengen jadi juragan 100. Jadi sudah bisa 100 ya. Iya. Amin. Setelahnya kan gitu. Amin ya Allah. Nah, Hira sama Lutfi ini mungkin kalau misal teman-teman tadi di depan sudah sedikit sekilas ya. Orang tahu, mungkin sudah ada yang tahu kalian itu adalah seorang content creator gitu ya, yang tinggal di Melbourne. Jadi penasaran orang-orang pengen tahu kehidupan di sana sebagai seorang muslim dan muslimah seperti apa. Tapi di satu sisi juga ternyata faktanya teman-teman semua bahwa mereka ini ke Melbourne itu
bukan untuk menjadi konten kreator sebenarnya. Jadi ke sana itu mungkin ada orang kan yang berpindah, aku pingin bikin konten terus di sana. Oh, iya. Ada tujuannya gitu ya. Ternyata di sana memang alasannya pendidikan. Ya, Betul ya? Alasan utamanya Jadi pendidikan. alasan utama itu pendidikan. Nah, mungkin kita langsung ke sana dulu tuh. Sebelum kita akan coba ngobrol tentang konten kalian sering mengangkat tentang ta'aruf. Ya. Nah, tentang ta'aruf, kenapa sih kalian angkat tentang konten ta'aruf terus, kenapa? Padahal udah nikah ya. Padahal udah nikah gitu ya. Terus apa saja sih tantangannya ketika kalian bahas tentang ta'aruf? Karena kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Betul. Oke, nanti kita satu-satu akan tanya itu ya. Betul. Sekarang mungkin latar belakang tadi itu pendidikan, boleh ceritakan nggak gimana tuh waktu memutuskan pindah ke Melbourne, kenapa? Jadi memang dari sebelum menikah itu aku pribadi sudah punya planning untuk melanjutkan studi S2 setelah selesai S1 di Indonesia. Bahkan dari sebelum menikah ya. Iya, iya. Qadarullah memang sampai menikah tuh belum mendapatkan kesempatannya, tapi memang setelah menikah itu tetap punya planning seperti itu. Bahkan sudah aku sampaikan ke Hira dari sebelum nikah kalau aku tetap punya planning untuk S2. Iya. Nah, jadi tetap diikhtiarkan pada saat setelah menikah, sudah coba beberapa tempat gitu ya, di mungkin salah satunya di daerah-daerah Eropa, karena memang waktu itu prioritasnya mau ke sana. Waktu itu pilih di mana aja? Eropa, kalau Eropa di mana? Swedia waktu itu. Oke, Swedia kenapa memilih di sana? Karena ada IKEA apa? Kenapa? Iya. Bukan. Kalau di IKEA langsung Gara-gara ada. istrinya juga kuliahnya Nggak usah dekat situ. jauh-jauh. Harusnya di Binus itu mah. Mau deket IKEA. Karena waktu itu untuk jurusan yang aku tuju, ada kampus di Swedia yang itu juga salah satu yang terbaik di Oke. dunia. Jadi itu menjadi salah satu kandidat gitu ya. Tapi Apa jurusan? data science. Oh, data Oh, science. data science. Iya. oke. Jadi nggak hanya di Swedia sebenarnya, beberapa negara kayak di Belanda, di Jerman itu juga sempat nyoba. Tapi qadarullah dari beberapa tempat itu memang belum mendapat Oke. kesempatannya. Iya. Tapi tetap mencoba. Akhirnya membuka peluang untuk misalnya ke negara-negara lain. Jadi ikhtiar juga untuk mencari kampus yang bagus di tempat lain. Dan alhamdulillah waktu itu mencoba Australia. Oke. Dan di Australia pun sebenarnya juga mencoba beberapa kota. Di Melbourne, Sydney gitu ya. Dan alhamdulillah dari beberapa kampus keterima satu kampus di Melbourne. Monash University. Monash University. Kenapa di UM Australia? ya, UM Universitas Harusnya Monash Jakarta ya. dong. Monash kan? Wah. Oh, itu di iya. tengah-tengah tuh ya, yang Gambir tinggi itu ya. Iya, benar juga ya. Bener ya. Iya, iya. Salah berarti kita sama ini. Oh, jadi kamu alumni ini Monash. Iya. Monash Beda Jakarta itu, beda ya. ya, beda acara itu. Monash Jakarta. Iya. Tiap hari UM, di atas aja ngeliat ke bawah. Ngeliatin kereta. Oke. Iya, dapatnya alhamdulillah di situ. Terima di situ ya. Jadi memang di sana alasannya tujuannya memang pendidikan. Awalnya memang studi pendidikan. Oke. Ini berdua emang udah berangkat bareng? Apa ketemu di sana atau bagaimana? Kalian Alhamdulillah berdua? berangkatnya bareng kita berdua. Karena kan kita menikah itu 2022. 2023 bulan Februari kita berangkat ke Melbourne berdua. Oh, jadi bukan Mbak Hira kuliah juga di sana atau gimana? Tidak, saya sebagai ibu-ibu PKK yang menemani suami saya Kuliah ini ya, kehidupan. Kuliah kehidupan. Oh, kuliah. Masak, nyuci, beres-beres. Sama nge-zoom ya? Zoom. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Tapi itu pekerjaan yang sangat mulia. Masya Allah. Bahkan bahasanya tuh sangat, walaupun orang-orang bilang itu ringan, ya nggak tahu ya, ringan dibilang orang beberapa kok cuman itu aja sih yang dikerjain. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat loh. Iya, betul. Ya ngurus rumah, belum lagi nanti ketika suami pulang, nanti lihat suami capek kerja, kamu harus layanin suami kamu. Valid? Jadi kalian udah menikah duluan ya? Sudah menikah duluan. Oke, kita pengen tanya mungkin lagi ya, Iya. terkait ta'aruf nih. Taruh. Awal ketemunya kali iya. ya? Atau Iya, awal apa ya? ketemu mungkin. Awal ketemunya gimana, Mas? Jadi pada saat waktu tahun 2020 ya. Pas lagi COVID? Sebelum. Oh, sebelum Pas sebelum COVID. COVID. Itu di awal tahun. Pada saat itu aku menjadi pengurusnya Terang Jakarta. Oh, DJ. Terang. Aktif di Terang Pantesan hari Jakarta. terang ya. Iya. Masa terang ya di Jakarta lagi. Ada lampu juga kebetulan. Dua lampu nyorot. Terlalu terang kayaknya. Nah, terus di suatu kajian atau suatu acara datanglah salah satu bidadari Cila. Wih. Belum ya, waktu itu belum gitu. Bisa aja. Udah nikah nih. Udah nikah nggak apa-apa ya. Ya, jadi secara tidak sengaja qadarullah waktu itu
aku lagi nunggu di depan pintu di tempat kajian itu sedang menunggu Ustadz. Dan Hira waktu itu memang Yakin kondisinya nunggu telat. Ustadz? Iya, yakin Ustadz, banget. Bagus, Nggak nunggu yang lain. Saya belum sempat konfirmasi itu soalnya. Iya benar juga ya. Kita kan laki juga gitu. Siapa tahu tujuannya memang lain. Jadi kita tahu akal-akalan. Akal-akalan montir jangan. Iya, jadi waktu itu ketemunya ya akhirnya Hira lewat dan mau masuk ke tempat kajian itu papasan. Itu pertama kali ketemunya di situ. Oh itu berasa ada backsound gak? Bila Kalau bisa dikasih sih enak ya. Iya, harusnya bisa. Ting 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 gitu. Gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah loh aku nunggu di depan pintu ya. Sebelumnya langsung masuk aja gitu kan. Jadi bener-bener sekali itu doang kesempatan nunggu di pintu. Ya pas ketemunya di depan pintu itu. Jadi kayak bertanya-tanya, siapa ini ya? Kayak baru lihat gitu kan. Terus kok ya pasnya aku telat. Oh pas telat juga. Maksudnya sebelumnya mungkin kalaupun telat nggak yang setelat itu gitu. Tapi ini kok kayak aduh udah kelewat nih isya jamaah kan ada isya jamaah kan. Udah kelewat nih isya jamaahnya. Jadi kayak kok pasnya gitu ya. Akhirnya setelah kita menikah aku sih menyadari oh ini tuh skenario Allah ya. Ini tuh beneran definisi skenario Allah yang kita nggak pernah tahu gimana Allah mau merangkai cerita pertemuan kita. Tapi seperti itu ternyata atas ketidaksengajaan. Aku juga sempat kesel sebenarnya pas telat karena takutnya ketinggalan banyak dan semacamnya gitu ya. Tapi ternyata di balik ketelatan aku itu bukan berarti harus telat ya kalau datang kajian. Iya. Siapa tahu aku dapat jodoh. Kok jadi telat semua Jadi nanti? salah nih. Buat ahwat-ahwat yang di rumah. Kenapa kamu telat ya? Tapi ternyata memang ya Allah mungkin sengaja bikin aku telat, sengaja bikin Lutfi nunggu di luar ya untuk satu pertemuan itu. Itu Mas Lutfi nungguin Ustadz yang ngisi kajiannya atau? Iya. Jadi kami juga Jadi LO ya waktu itu ya? menemani Ustadz untuk ke tempat itu gitu. Dan itu pun juga pertemuannya hanya beberapa kali sebelum akhirnya COVID itu. Iya, karena Akhirnya malah ketemu sama COVID. Iya. Ketemu ini. Itu bonus ya. Dan itu telat juga ketemu sama COVID. COVID-nya telat. COVID-nya jatuh cinta. Waduh, enggak deh. Lanjut, Mas. Terus akhirnya di situ mulai apa ya? Mulai datang atau muncul kayak kekepoan ya. Siapa ya yang waktu itu? Jadi kayak ya mungkin ya ada ketertarikan lah pasti mungkin ya. Kenapa kok jadinya mulai bertanya-tanya? Kalau nggak ada ketertarikan mungkin nggak nanya-nanya kali ya. Ada ketertarikan tapi bingung caranya kan gimana gitu kan. Kalau langsung nanya ke orangnya ya nggak enak juga. Siapa gue? Langsung tiba-tiba ngomong gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah kami punya teman di Trans Jakarta itu juga. Aku mengenal si A pun mengenal Hira gitu. Jadi kayak sebagai perantara sebenarnya untuk bertanya-tanya tentang Hira melalui si A ini. Akhirnya bertanya-tanya tentang si A, dia orangnya bagaimana, sedikit banyak tahu dan akhirnya sebelum ngajak ta'aruf diskusi dulu sama orang tua untuk menanyakan perihal kalau misalnya aku memulai ta'aruf bagaimana, berdiskusi panjang perihal ta'aruf juga dan akhirnya diberi izin untuk silakan dicoba. Oke. Gitu. Jadi berawal dari kepo. Padahal orang Indonesia kan, bukan Korea dia kan. Kenapa kepo tuh? K-pop. Waduh. ke situ arahnya ya, belokannya Wah, ya. ini Berbahaya. kecerdasan juga ya. Iya, mengasah ya. Harus cepat Podcast mikir. mengasah otak ya. Tapi kayak gini, maksudnya ketika sudah mulai ada ketertarikan pastinya ya, secara ini kan karena memang di dalam Islam kita memang harus tahu orangnya siapa gitu loh. Betul. Gitu kan, Bibit bebet bobotnya iya, gitu ya. kita harus tahu gitu. Nah, di Trans Jakarta kalau nggak salah kan memang ada ini ya kan, ada kelas ta'aruf nggak sih? Trans Jakarta nggak ada ya? Kalau Atau ada yang pada membimbing untuk ta'aruf tuh kayak gini? Atau ada terang ta'aruf gitu. pada saat itu ada memang. Oh, ada, Tapi beneran. untuk sekarang lebih ke pengembangan secara pribadinya. Makanya diubah menjadi terang learning. Jadi untuk lebih ke pengembangan diri. Jadi lebih siap dulu sebelum sesi ta'aruf gitu Betul, ya. karena mungkin kalau memantaskan diri Memantaskan maksudnya? diri. Iya, karena kalau kita ngeliat fenomena sekarang kan mungkin orang banyak yang terburu-buru untuk menikah tapi sebenarnya belum siap secara pribadi. Oke. Makanya FOMO aja. FOMO atau mungkin hanya ikut tren, lihat di konten sosial Lewat nggak media. Kenapa? Si FOMO. Waduh. Wah, Lalu lawas itu dikasih skor ya. referensinya. Skornya tuh 3-0. Referensimu banyak juga ternyata. Iya dong. Ayo masih coba lagi. Masih ada 40 menitan. Kayaknya kurang ya. Kurang jauh main. Dia dipotong, nanti dia lupa loh. Ngomong apa tadi? Terus Bener lupa. Bener, tadi ngomong apa tadi? learning. Oh, learning. FOMO. Iya. Si FOMO learning. Iya, ke situ. Jadi sebenarnya
kalau untuk kelas yang ada di situ sekarang lebih ke pengembangan diri. Oke. Iya. Cuma memang pada saat itu ada yang membimbing kami dan pas banget namanya memang terang ta'aruf. Oh, beneran ada ya? Memang beneran ada. Soalnya saya pernah denger juga. Oh gitu, iya. Betul, Jadi memang ada. memang karena waktu itu memang masih ada terang ta'aruf, namanya masih terang ta'aruf, Iya. sehingga kita dibimbing sama terang ta'aruf tersebut. Dan kebetulan Lutfi pengurus kan, Iya, jadi iya, dapat akses fast track gitu. Oh, Jadi di bimbingan terang-terangan ya? Iya benar. Hai. Adalah 1-2 jokes Mas ya? by the way, jadi abis itu kalian setelah masuk pengen taruh, sebelum ke situ, pengen nanya deh, memantaskan dirinya itu bagaimana sih? Maksudnya apa sih yang harus kita pelajari dan belajar bahwa kita memang udah pantas untuk menikah? Itu satu. Poin-poin fundamentalnya apa Iya, gitu ya? apa aja sih? Terus yang kedua yang pengen kami tanyakan adalah terkait step-step ta'aruf itu seperti apa? Oke. Gimana? Silakan di antara kalian berdua boleh. Kalau dari aku sebagai perempuan, kalau kita ngeliat fenomena sekarang ya, kebanyakan tuh justru perempuan-perempuan yang lebih getol belajar Oke. Oh iya di itu. kajian pranikah. Iya lagi. Iya. Ya kan ya? Betul. Rame ya. Kayaknya Rame. kalau ada acara pranikah tuh 80% perempuan semua. Betul. 20%-nya cowok. Nah, jadi tuh kalau dari aku memantaskan dirinya tuh pertama dari segi ilmu sih. Dari segi ilmu karena Ilmu pernikahan. ilmu pernikahan Oke. mencakup banyak hal ya, perihal kewajiban istri, Ya. hak istri apa, hak dan kewajiban suami, Ya. peran kita masing-masing apa ketika menjadi istri, ketika nanti insya Allah menjadi ibu dan ayah gitu Ya. ya. Terus perihal manajemen konflik, bagaimana sih sebenarnya dalam berumah tangga tuh kan pasti akan muncul ya kerikil-kerikil yang seperti itu. Betul. Tapi ketika kita ketemu yang seperti itu, kita harus bersikap apa nih? Baik kita sebagai perempuan dan juga laki-laki gitu Ya. kan. Terus kan udah banyak juga topik-topik tersebut di YouTube. Iya, Jadi sebenarnya banyak. aku bisa mengakses itu secara free ataupun misalnya ada jadwal-jadwal kajian di tempat tertentu, kita bisa datang ke situ. Jadi poin utama yang aku kejar adalah ilmunya dulu. Walaupun mungkin kedengarannya teori banget sih gitu kan. Tapi ternyata emang teori itu cukup membantu kok pada saat praktiknya langsung. Karena pada akhirnya aku merasa mungkin aku nggak akan pernah siap kalau aku nggak mempersiapkan diriku. Dan aku nggak akan pernah pantas kalau aku nggak memantaskan diri aku sendiri. Jadi berjalannya waktu sambil belajar, sambil memerhatikan juga rumah tangga yang terjadi di sekitar aku. Misalnya orang tuaku, om tante, atau mungkin ambil pembelajaran ya dari situ. betul. Ya? Oke. Aku sangat banyak sekali mengambil pelajaran dari berbagai macam rumah tangga orang lain di luar sana. Terus juga dari berita-berita. Sebenarnya misalnya ketemu kayak gitu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh si istri? Apa yang harusnya dilakukan oleh suami? Mengambil pelajaran. Mitigasinya ya, do and Gitu. don'ts-nya. Jadi mungkin belajar dari situ sampai akhirnya aku sih nggak merasa punya barometer khusus ketika aku sudah siap menikah. Tapi yang ada di dalam kepala aku adalah aku nggak akan pernah siap kalau aku nggak mempersiapkan gitu. Iya. Iya. Tapi memang itu dasar banget, bang. Maksudnya fundamental banget, maksudnya Iya. ilmu ya. Jadi bagaimanapun juga ketika kita mau ngelakuin hal apapun, kita bilang ketika mau stand up, pasti kan ada ilmunya. Oh, tentu saja. Kalau misal kita tiba-tiba disuruh masuk ke sini, walaupun kita punya bakat lah untuk stand up komedi ya, pasti kan ada rumusnya kan, Yes. ada polanya, ada ilmunya sehingga kita lebih tertata gitu kan, dan bisa terjadi hal ini apa yang dilakuin Yes, gitu betul. kan, apalagi pernikahan. Betul. Tapi aku pernikahan menangkap itu- poin ininya Mas, poin awalnya harusnya kita harus sadar gitu ya. Maksudnya sadar kalau kita tuh mau ke jenjang berikutnya. Jadi kadang ada orang tuh ya menikah aja tanpa punya kesadaran kalau nanti tuh kita bakal tergonjang-ganjing kalau misalnya menghadapi A dan B. Dan kesadaran itu butuh untuk kita tuh mau belajar kan sebenarnya itu ya. Kadang orang tuh sadarnya aja enggak gitu belum gitu loh. Udah Iya, langsung ke tangga pernikahan aja Iya, tiba-tiba. benar-benar. Betul, memang ya makanya ya semoga Allah tolong ya kita semua ya, bahwa ya segala sesuatu tuh pasti ada ilmunya ya. Di dalam Islam kan diajarkan semuanya insya Allah. Nah, sebelum masuk ke step pengen tahu ya step-step ta'aruf itu kayak gimana, mungkin kita masuk ke tadi cukup menarik ketika Hira bilang ada ilmunya, teori. Sekarang sama seperti
apapun gitu ya, bisa kita bilang di dalam bisnis juga ada ilmunya. Ya. Tapi ketika eksekusi nggak segampang itu. Betul. Nah, gimana itu? Ya. Ini Kalau di pernikahan kalian gimana? betul, ini memang bener banget sih. Dan yang kita rasakan juga ya. Mungkin bapak-bapak ini juga merasakan gitu ya. Yang sudah pengalamannya lebih banyak. Jadi justru memang ketika kami merasakan apa yang kita pelajari itu mungkin pada prakteknya itu bisa jadi berbeda atau rasanya kayak kok kayaknya lebih sulit ya dengan apa yang kami pelajari sebelumnya. Ternyata mungkin yang perlu kami sama-sama pernah ingeti juga bahwa sebenarnya selain kita belajar teorinya, kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup ketika kita mempraktekkan pernikahan itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin ketika kita mempelajari teorinya, ketika mengalami atau menjalani pernikahan itu, oh kok nggak sesuai ya? Jadi mungkin dari teori itu, dari ilmu yang sudah kami pelajari, mungkin perlu penyesuaian sehingga kita bisa belajar dari pengalaman itu sendiri. Benar. Ya kan? Jadi justru memang nggak cukup sih kalau hanya sekedar teori. Dan belajar juga dari karakter pasangan ya. Karena kan kita taaruf nih, nggak kenal yang apa ya bahasanya, tidak seperti orang yang pacaran mungkin sudah sedikit tahu banyak karakter pasangannya gitu kan. Jadi ketika ketemu konflik yang kayaknya kok nggak sesuai ya sama yang kita pelajari kemarin, kita pun berusaha untuk sama-sama mempelajari, kamu tuh orangnya gini ya. Oh gitu. Nanti mengkonfirmasi tabayun ya. Untuk bisa iya ternyata emang dia tipenya kayak gini. Jadi mungkin nanti ke depan aku bisa menyesuaikan deh. Yang paling kerasa tahu nggak apa? Intonasi bicara aku. Aku tuh anak Cepet perempuan kamu kayak pertama. ngomongnya. Iya ya. Oh, alpha woman mungkin. Enggak, tinggi. Bukan cepet, justru lebih cenderung lebih tinggi. Nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Jadi aku tuh merasa aku kan mau anak ngejokes deh perempuan pertama. Nggak dapet ya? Keluarin dulu Pak. Dipotong dulu aja. Jadi gak enak nih. Keluarin dulu ya. Baru mau kita smash gak jadi tadi. Kalau kita umpan lambung. Bener. Jadi karena aku ngerasa aku tuh cukup punya watak yang tegas. Kalau mungkin teman-teman yang anak perempuan pertama juga relate ya. Yes. Kayak kita tuh punya watak yang tegas yang nggak tahu terbentuk dari mana, kayak secara naluri itu. Ya. Sudah default sih. Anakku juga gitu, Mbak. defaultnya gitu. Tapi ada benernya juga loh alpha woman mungkin kayak apa ya, selalu mempertahankan prinsipnya gitu. prinsipnya, iya. Kuat gitu. Jadi terus aku menikah sama mas-mas Jawa yang ngomongnya sangat lembut. Aduh. Yang kalau lewat Soft mungkin gini spoken. kali. Oh enggak harus ya. Gitu kan. Harus ya. Kadang bisa begini. Berenang. Kadang kalau aku ngomongnya tinggi tuh mungkin suka nggak enak jadinya. Oke. Tidak diterima dengan baik. Dia menangkapnya beda. Sementara aku merasa, loh aku emang kayak gitu ngomongnya. Sorry. Jadi Jadi dianggap biasa cara penyampaiannya, Iya. tapi diterima orang lain tuh berbeda. Beda gitu. referensi sebenarnya. Menyamakan frekuensinya itu sebenarnya. Iya, budaya berbeda budayanya. iya, jadi akhirnya aku mungkin mulai menyamakan nih intonasi bicara aku sama dia, sama suamiku, jadi sama-sama lebih turun. Iya, tapi bukan berarti hanya dari sisi istri yang mau menyesuaikan suami, tapi aku pun juga berusaha untuk memahami mungkin dari latar belakangnya Hira Oke, gitu ya. kalau misalnya Lutfi apa yang kira-kira yang disesuaikan apa tuh? Bukan kira-kira apa yang disesuaikan sama Lutfi? Mungkin ini juga menyangkut selain budaya, itu fitrahnya perempuan sendiri ya. Mungkin kalau kebiasaannya laki-laki, mungkin ya secara umum, kalau lagi ada masalah deh, mungkin rata-rata ketika kita ada masalah, ya udah langsung solusi gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya perempuan, Ada perengat-perengutnya dulu gitu. jadi kalau misalnya ada masalah tuh yang mungkin harus tersalurkan itu ceritanya dulu, butuh validasinya dulu, butuh perhatiannya dulu, butuh empatinya dulu. Setelah itu semua tersalurkan, apakah langsung butuh solusi? Kadang belum tentu juga gitu. Jadi cuma pengen didengerin aja. Ngabisin jatah harian aja. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu hal yang mungkin belum biasa. Oke. Di awal-awal buat aku sebagai ya pasangan muda ya, dan itu memang benar butuh penyesuaian yang mungkin cukup tekstual. Tapi ada budaya yang akhirnya Lutfi mengikuti gaya atau budayanya, kebiasaannya Yang saling Hira terbawa nggak mungkin gitu. Kalau misal itu memang fitrahnya kan seperti itu. Kita juga, istri kita kan juga kayak gitu kan. Misal ketika ada satu problem, kita langsung ke solusi memang kan. Iya, betul, Udah langsung ke sini gitu loh. Terus ini kan panjang kan. Udah poinnya ini mau pergi deh gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Wah, masalahnya sama nih. Perasaan tinggal ini doang nih. Lama banget. Tapi bener kadang-kadang emang pengen didengerin aja. Karena ketika mereka bercerita, mereka curhat, itu sebenarnya masalahnya selesai. Oh iya. Jadi solusi cerita.
Oh iya, benar. Solusi cerita, bukan harus cari solusi. Oh betul. Bukan, gitu loh. Tolong dicatat. Bener gak sih? Bener kan pengen cerita aja sebenarnya. Nah maksudnya Valid ya. kalau itu kan fitrahnya seperti itu. Cuma maksud saya tuh gimana sih? Ada nggak yang akhirnya Lutfi tuh mencoba untuk oh kamu kayak gitu ya, ya udah deh kalau itu masih oke di dalam Islam nggak apa-apa gitu. Ya udah kita ikut gaya kamu deh yang ini gitu. Ada nggak? Oh mungkin ada ya, kalau dari sisi mungkin ada hubungan dengan budaya. Aku tuh ngerasa mungkin dari background karena mungkin mayoritas adalah Jawa, itu kan mungkin banyak nggak enakan. Oh iya. Iya. Jadi mungkin terbiasa untuk melakukan sesuatu tuh kadang Mikir mungkin dulu. mikirnya panjang. Aduh, tapi gimana ya perasaannya ya? Iya. Aduh, tapi nanti kalau aku ngomong ini, gimana ya? Gitu. Jadi terlalu banyak asumsi-asumsi dari nggak enakan ini yang sehingga ujung-ujungnya kadang nggak Nggak ada nemu jalan keluar. Nggak nemu ngarah jalan kemana-mana keluar, gitu ya. Tidak terlaksana juga gitu loh dari asumsi-asumsi ini. Tapi yang aku pelajari dari Hira itu punya budaya memang tegas. Sampaikan aja. Langsung sampaikan. Walaupun mungkin di satu sisi mungkin ada kalau misalnya namanya manusia lisannya kepleset dan segala macam. Tapi yang aku pelajari di Hira adalah budayanya tuh sangat tegas. Kalau ada apa-apa ngomong. Gitu. Itu sih Kalau yang ada aku ambil. masalah selesaikan. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada rasa nggak enakan mungkin at some point itu mungkin ada baiknya. Tapi kalau berlebihan justru jadinya Iya. ya nggak baik juga. Memang gitu. sesuatu berlebihan nggak ada. Iya. Nggak baik ya. Gitu ya. Baik kalau berlebihan ya. Berarti memang ada hal yang dicocok-cocokin juga, bukan cocok-cocokin, maksudnya Adjusting mengikuti gitu ya, ya, saling di-adjust lah ya, adjust, di-adjust Iya. gitu ya. Jadi kami ngerasa kalau memang itu kayaknya baik deh kalau aku adjust ke situ, maka kami sesuaikan gitu. Oke, tapi memang dasar pasti ada ya. Maksudnya kan artinya karena ilmu pernikahan ada di dalam Islam, berarti kalian landasannya tetap berdasarkan agama gitu kan. betul. Misalnya kayak ada hal satu komunikasi, kalian diskusi yang berbeda pendapat, balikin ke agama kan. Selalu balikin ke itu lebih enak kan. Jadi maksudnya kita tahu yang paling benar di mana nih. Gitu kan. Jadi standar kebenarannya bukan standar sosmed ya. Standar kebenarannya dari Al-Quran. Iya betul. Itu jadi enak sih. Kalau asumsi masing-masing pasti nanti malah nggak masuk tuh. Wah, pasti clash jadinya. Oke, kita masuk ke persoalan ta'aruf kali ya. Persoalan ta'aruf. Pertanyaan pertama dari aku mungkin ini ta'aruf kalian pertamakah masing-masing di antara kalian atau sebelumnya sudah pernah? Kayaknya belum pernah. Pertama. Pertama dan terakhir. Oh dan terakhir ya. Semoga terakhir. Gimana Kami nih Mas? selalu berdoa untuk terakhir. Ikhtiarnya. Ini apakah bentuk bagian dari nggak enak ngomong kayak gitu? Bagian dari budaya ya. Boleh juga antum ya. Boleh juga. Mungkin karena belajar ketegasan mungkin awal nggak enak jadi ini adalah ketegasan. Bismillah. Munculnya sini ya tegasnya gitu. Oke, ini pertama kali kalian ta'aruf berarti ya? Iya betul. Udah tahu nggak step-step ta'aruf itu seperti apa waktu itu? Atau waktu itu akhirnya mempelajari dan gimana sih step-step ta'aruf itu gimana aja sih? Sebenarnya kalau dari yang kami pelajari itu sebenarnya step-step ta'aruf tuh dari beberapa referensi memang berbeda-beda. Oke. Tapi kalau misalnya konsep intinya atau apa ya, esensi utamanya ta'aruf itu kan perkenalan. Iya. Perkenalan yang memang sesuai dengan Syariat Islam. syariatnya itu loh. Kalau mungkin umumnya perkenalan itu misalnya langsung berdua, misalnya ya kayak sebenarnya mungkin kayak pacaran gitu ya. Iya. Tapi kalau dari ta'aruf mungkin yang membedakan adalah kami memiliki pembimbing. Pembimbing atau pembina di sini bukan hanya sekedar menemani biar tidak berduaan, tapi pada saat perkenalannya kami mungkin diberikan nasihat di setiap perkenalannya, diberikan tips-tips. Kalau misalnya bertanya itu apa sih hal-hal esensial yang harus atau sebaiknya kita tanyakan, yang sehingga pertanyaan itu tidak berlarut-larut, yang mungkin jadi yang Berujung pada pertanyaan baper tidak gitu penting. ya. Ngalur ngidul akhirnya Ngalur kemana-mana. ngidul. Iya, Kamu suka makan apa? Nanti ujungnya baper gitu ya. Iya. Jangan sampai kayak gitu. Justru kan itu yang dijaga dari proses ta'aruf itu sendiri, bahwa kita tuh apalagi perempuan ya, khususnya tuh kan perasa banget ya. Betul. Lebih terbawa dengan perasaan. Iya gampang terbawa. Iya oke. Sehingga kenapa ada pembimbing, ada yang nemenin kita, itu untuk diingetin, Hira inget ya, ini masih proses perkenalan, bisa jadi, bisa enggak. Iya. Anything can happen. Jadi dijaga hatinya, dinetralkan hatinya,
Jangan sampai terbawa dulu nih sama kok kayaknya baik banget dia ya misalnya gitu tuh jangan sampai terbawa kayak gitu dulu. Oke. Gitu. Jadi mencoba untuk merasionalkan ya. Benar. Ya. Jadi kita dilatih juga untuk berpikir secara rasional juga bahwa kalau ketemu hal yang salah, ya udah itu salah. Oke. Jangan itu salah terus kita merasa Terus dihias-hias nanti dia pasti pribadi akan gitu. berubah Oh, iya. kok misalnya gitu. Iya, khawatir dengan dari berkembangnya atau semakin tingginya perasaan suka itu, sehingga apapun setelah itu yang dikeluarkan oleh calon pasangan akan, pokoknya apapun yang diomongin gue Ya, terima. nggak benar. Jadi bias Yang banget benar ya. ya gitu ya. Jadi di situ sebenarnya peran menurut kami pembimbing itu untuk Penting banget menjaga ya. hal itu. Oh. Dan itu ya kita sebagai manusia namanya juga hati itu memang sangat Iya. terombang-ambing sekali. Sangat berguna sekali dengan adanya pembimbing itu. Oke, jadi apa aja sih maksudnya? Boleh nggak kalau studi kasusnya kalian gitu loh? Oke. Maksudnya ada pembimbing, terus ada kalian berdua. Misal ketemu apa sih yang dibicarain tuh? Tukeran CV dulu kah atau Iya, gimana? jadi awalnya Stepnya nih gimana tuh? Awalnya gini. Pertama kan dari Lutfi dulu nih yang lihat aku. Iya. Terus jadi dia yang maju dulu istilahnya gitu kan. Maju, Ada set. ada satu temennya Lutfi yang juga kenal sama aku. Ya. Sehingga yang mengenal kami berdua ini kita jadikan sebagai perantara. Oh. Oke, perantara ini pembimbing. Bukan, Oh, bukan, perantara ini beda ya? untuk Teman kami. menyampaikan Oke. niatnya Lutfi bahwa Membawa pesan mas. Gitu. membawa pesan. Seperti merpati ya. Seperti merpati ya. Menyampaikan bahwa Hir, ini ada teman aku yang mau coba proses ta'aruf sama kamu. Oke. Kamu Niat berkenan nikah. nggak? Iya. Oke. Aku kaget kan di situ. Kagetnya Ya gimana? Allah. Ayam. Ayo. Ditawarin dulu sebetulnya lagi close PO kan. Iya benar. Karena aku merasa waktu itu aku baru mungkin 2 atau 3 kali datang kajian kok. Hah, tiba-tiba udah ada yang ngincer gue gitu kan. Emang nih ya. Jadi setelah dikonfirmasi pun aku nggak langsung menjawab iya. Iya. Aku diskusi dulu sama orang tuaku karena bagaimanapun ta'aruf itu endingnya antara menikah atau menjadi saudara kan. Ya. Jadi aku komunikasi Menjadi dulu saudara sama ya. Itu agak berat sih untuk cowok. Halus tapi berat. komunikasi dulu sama orang tua. Dari orang tua merasa oh oke, coba boleh dicoba. Aku juga sholat istikharah karena menurut aku menentukan menerima ta'aruf atau tidak itu sesuatu keputusan yang besar. Iya. Iya. Jadi Nggak boleh bukan sesuatu bermain-main yang di situ bisa ya. dimain-mainin gitu Iya. kan. Tidak asal kenalan kayak temen gitu. Gak asal kenalan. Jadi aku sholat iya, diskusi iya. Bahkan ngejawab tawaran itu pun setelah 3 minggu. Oh, lama juga ya. Iya, karena aku merasa aku perlu waktu Iya. untuk diskusi, Heeh. perlu waktu juga untuk sholat. Sholat istikharah kan nggak semua orang sholat hari ini besok dapat Dapat jawaban. jawaban. Betul. Iya. Dan itu aku melakukan itu dengan sangat penuh kehati-hatian. Iya. Karena bagaimanapun ini akan berdampak sama kehidupan aku ke depan, gitu kan. Akhirnya setelah sholat istikharah, setelah ngobrol diskusi dari pihak keluarga semua, oke, boleh kita coba Bismillah. Dikasih juga background singkatnya gitu ya. Anak ini seperti apa sih? Misalnya, oh dia tuh aktif di Terang Jakarta, Ya. terus juga saat ini sedang kuliah di IULI dan macamnya gitu. Ya. Akhirnya orang tua aku setuju dan aku pun merasa dapat jawaban bisa kok dicoba dalam hatiku gitu ya. Iya. Iya. Akhirnya majulah kita untuk coba, diawali dengan tukeran CV, baru setelah itu kita tukeran CV. Oke, Sebenarnya, sebelum dilanjutin, ini menarik nih Lang, poin proses untuk mengiyakan ta'arufnya itu 3 minggu. Iya. Artinya ini mungkin Aku juga bisa- mau nanya itu tadi. Iya, maksudnya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya dalam proses mau ta'aruf gitu ya. Artinya jangan langsung mengiyakan. Betul. Jadi kayak kosong gas. Mumpung gak ada nih. Mikir. Terlalu lowong itu mah terlalu lowong kayaknya ya. Nah itu bagus tuh. Ada poin di situ ya. Nah, pengen tahu deh. Maksudnya kan yang pasti pertama kalau menurut aku sih istiqoroh pastinya. Iya. Habis itu baru kita tanya sama orang tua. Habis itu kita kan hati kita semakin mantap atau tidak gitu. Nah waktu itu yang kamu alamin apa tuh? Waktu habis istiqoroh apa yang kamu alami? Kamu kan pasti kan ngobrol sama orang tua nih. Benar. Ngerasa tambah yakin tuh gimana tuh? Perasaannya itu kayak gimana tuh? Aku minta petunjuk sama Allah. Dalam doaku tuh, doa yang selalu aku bawa setiap kali aku istikharah adalah, ya Allah, kalau memang laki-laki ini baik untuk aku, untuk agamaku, untuk keluargaku, untuk dunia dan akhiratku, tolong tunjukin. Tapi kalau bukan, tolong tunjukkan juga dan gantikan dengan yang lebih baik.
Lalu berdiskusilah aku dengan orang tuaku. Alhamdulillahnya orang tuaku cukup familiar perihal ta'aruf. Oke. Jadi dapat support lah kita. Yeah. Maksudnya PR-nya hanya untuk mengenalkan aja, bukan menjelaskan lebih besar tentang Yeah. ta'aruf itu sendiri gitu kan. Terus dari orang tua juga merasa yakin, karena aku Yeah. juga minta orang tuaku untuk sholat. Jadi nggak hanya aku iya, sendiri, Iya. gitu kan. Karena kan aku perempuan nih, masih perlu ridho dari orang tua gitu kan. Makanya orang tuaku juga sholat, lalu merasa, oh bismillah kak, kayaknya bisa nih kita coba untuk ta'arufnya gitu. Terus juga setelah aku sholat istikharah itu, aku merasa yakin untuk menerima tawaran ta'aruf ini. Mulai hari keberapa tuh? Mulai merasa Wah, kayak hari keberapanya? nggak langsung pada saat itu kan tadi kamu bilang kan. Nggak langsung. Iya. Mungkin Tapi ada proses ketemu lagi nggak di kajian gitu? Enggak ya? Nggak. Sama sekali hilang kan tuh. lockdown. Itu pas lagi lockdown. Oh, lagi lockdown ya. Jadi Itu benar tiga minggu tuh nggak ada komunikasi ya? Nggak ada. Oh Oke. iya. Di 3 minggu itu kamu ngapain, Mas? Aku penasaran Ngerasa ditolak. apakah orang Ngerasa uringan ditolak. gitu karena kan 3 minggu nih nggak ada Betul, jawaban betul. gitu. Apa ngerasa? Mungkin kalau misalnya manusiawinya pasti akan bertanya-tanya. Iya. Gimana ya jawabannya gitu kan. Tapi mungkin juga diingetin juga gitu kan sama mungkin teman-teman kami di Terang Jakarta, sabar dulu. Untuk proses pasti ada waktunya Sabar gitu dulu. kan. Sabar Bukan dulu, hanya masih lu COVID yang nih. ta'aruf. Jadi memang di situ Jadi di situ lebih diajarkan untuk udah sibukkan diri dulu aja, jangan fokus ke situ. Oh Ya iya. kan? Kadang kita Oh, itu pusing banget itu. Iya. Iya. ya kepikiran. Kepikiran mah kepikiran. Jadi ya Paham ya kayaknya. Perasaan Saya juga tahu paham soalnya, ya. Mbak. Oh gitu. kan laki-laki juga ini samanya. Oh iya benar. Itu sih yang dirasakan ketika menunggu. Oke. Jadi diikhtiarkan untuk fokus menyibukkan diri. Oke, ini jadi ada dua jawaban dari dua sudut pandangin laki-laki sama perempuan ya. Iya. Yang satu terus beristiqorah, yang ini juga yang ketika yang mengajak ta'aruf ini juga jangan terlalu fokus ke situ. Ya bismillah aja, yang penting udah ada langkahnya kan. Pastinya kan mungkin Lutfi juga sudah doa dulu kan, istiqorah dulu untuk mengajak ta'aruf ini kan, Iya. gitu kan. Habis itu udah tawakal aja kepada Allah. Iya. Ini kan ikhtiarnya mengajaknya. Betul. Gitu kan, habis itu tawakal. Nah oke, setelah itu apa yang kalian lakukan? Tukeran CV, terus gimana tuh? Confirm gitu ya. Setelah tukeran CV, Oh confirm dulu ya, confirm dulu. Oke, ta'aruf nih. oke, gitu. Mau lanjut nih ta'arufnya gitu. Aku terima tawaran ta'arufnya. Heeh. Terus ya udah tukeran CV. Aku dikasih CV untuk diisi. Sebenarnya CV itu juga nggak ada barometernya yang gimana-gimana sih. Intinya tuh kan profil kita secara general ya, secara umum. Iya, iya. Sebenarnya kayak kurang lebih kayak CV kita pas kerjaan ya. Oh. Kalau CV kita kerjaan kan mungkin spesifik untuk pekerjaan itu. Iya. Tapi kalau mungkin CV untuk ta'aruf mungkin spesifik lebih ke pribadi kita. Pribadi, karakter. Sama visi misi ya. Visi misi Visi pernikahan itu foya, apa? Visi misi. Beda-beda itu. Tahu lagi. Tahu banyak deh. Terus ya dari secara pribadi itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa gitu kan. Terus kegiatannya seperti apa. Jadi yang esensial untuk kita melanjutkan ke ta'aruf itu sendiri gitu. Benar-benar memperkenalkan diri kita dalam sebuah kertas. Oke, dibilang kan katanya gini, kelebihan dan kekurangan disampaikan. Bahkan sampai hal yang detailnya. Kalau bahasanya, kalau ada cacat Iya. juga harus Iya. sampaikan. Disampaikan. Sampai segitunya kah? Iya. Iya. Oh. Karena bisa jadi itu kan hal yang mungkin esensial Ya. untuk dalam pernikahan itu sendiri ya. Iya. Jadi makanya mungkin kami disarankan untuk kalau memang ada hal yang esensial atau sensitif tetap disampaikan sehingga itu melatih kita untuk menjadi apa ya lebih transparan dengan proses perkenalan ini gitu loh. Kadang-kadang kalau mungkin yang kita tahu kalau dalam proses perkenalan mungkin pacaran atau gimana mungkin yang kita keluarkan hanya baik-baiknya saja. Tapi mungkin kita tidak mau transparan terhadap apa kekurangan kita atau mungkin itu ya apa yang mungkin tidak baik di dalam diri kita gitu. Kita mungkin mudah menerima kelebihan orang lain, tapi kalau kita tahu orang lain punya kekurangan kan kita akan gimana nih dia punya kekurangan ini. Bisa nggak kita menerima kelebihan dia sepaket dengan kekurangannya juga? Oke, pertanyaannya, waktu kamu tahu kekurangan dia di CV itu dan Lutfi juga tahu kekurangannya Hira di situ, apa respon kalian? Kalau aku justru merasa kok kekurangannya dia tuh ada di kelebihan aku. Melengkapi. Saling melengkapi. Selalu melengkapi. Terus kekurangan aku ada di kelebihannya suamiku. Oh. Iya. Jadi kayak
puzzle ya. Oke. Itu yang di awal tuh mungkin akhirnya aku juga merasa dari yang tadinya keyakinanku mungkin 0 gitu ya. Akhirnya lama-lama naik jadi mungkin 10%. Kok bisa gitu ya gitu kan. Ini kan hal pertama buat Ya. kita juga gitu kan. Kok bisa ya ketemunya tuh kayak klop gitu. Ya. Ya itu sih mungkin karena ngerasa oh ternyata dia punya kekurangan ini yang sebenarnya bisa ditutupi sama kelebihan aku. Ya, ya. Dan sebaliknya. Jadi mungkin akhirnya bismillah kita maju lagi ke step Lanjut, berikutnya gitu. Lutfi sendiri gimana? Sama. Sama juga Sama ya? juga. Sama gitu ngelihat kelebihan kekurangan Iya, kok. kayaknya nih dari sisi kelebihannya kayaknya ada di kekuranganku ya. Gitu. Kayak dari sisi mungkin tadi ya kayak ketegasan kalau dari cara berbicara gitu. Jadi kayaknya cocok gitu kan. Secara ini ya, secara keyakinan gitu ya. Iya, iya. Walaupun akan tetap diistiqorohkan gitu kan. Bener nggak sih yang aku yakini itu gitu kan. Iya. Gitu sih makanya dari situ mungkin ya kami sama-sama memutuskan untuk lanjut. Oh. Dan lanjutnya itu pun untuk mengkonfirmasi kembali ya, untuk menggali lebih lanjut kepribadian yang sudah dituliskan dalam CV itu. Oke, Iya. lanjutannya gimana tuh? Ini kalau misalnya Gilang kan udah pernah ini ya, Lang ya. Apa? Maksudnya udah pernah taruh. Oh iya. Nah, maksudnya lanjutannya tuh gimana abis itu? Nah, jadi Abis udah cocok nih segala macam. Apa langsung oke nih, pertemuan gitu. keluarga atau gimana? Nah, jadi pada saat Hira memutuskan untuk menerima atau lanjut ya, Dari CV lanjut dari tersebut. CV tersebut, kami sepakat untuk membentuk tim, bahasanya tim. Keren. Jadi timnya tuh Tim calon suami, Beda-beda. bela dong, kosong berapa nih? Terus ada calon istri, terus di situ juga ada pembimbing dan pembinanya. Jadi satu tim. Jadi ketika oke, kita lanjut ya. Jadi nanti kami sepakat untuk kedepannya kami akan ada beberapa pertemuan untuk menanyakan beberapa hal-hal yang esensial. Sorry, ini semacam grup WhatsApp Grup, gitu ya? grup. Grup WhatsApp. Oh sama saya juga. Oh, sama ya? Iya, sama Aku nama grupnya grup jual beli buah naga soalnya. Untuk menyamarkan Oh, iya, dengan bener juga teman-temanku ya? kan teman-temanku takut rese gitu. Oh gitu. Oh, kita nggak ada ya. Iya, kebetulan HP kita nggak pernah dipinjam temen ya. Oh gitu ya. Cukup privasi kali. Iya. lanjut. Iya, jadi dari situ membentuk tim sehingga ditentukan planningnya ke depan akan ditentukan untuk akan ada beberapa pertemuan dan di setiap pertemuannya akan saling bertanya satu sama lain. Dan di setiap pertemuannya akan ada jeda sekitar berapa waktu itu ya? Seminggu untuk diberi waktu berpikir, berdiskusi dan juga sholat istiqoroh. Dan justru dari proses ini kita belajar bahwa kalau yang namanya proses dan ini adalah suatu keputusan yang besar, jangan terburu-buru itu tadi ya. Jangan terburu-buru betul. Ya. Take your time, komunikasikan dengan keluarga dan juga mungkin pembina masing-masing atau pendamping masing-masing. Dalam hal ini mungkin aku teman dekat dari Trans Jakarta, Mas Dimas Adista. Oh iya. Kalau Hira mungkin dari sepupu. Itu untuk diskusi lebih lanjut. Dari proses ikhtiarnya seperti itu, tapi untuk doanya juga tetap harus jalan. Terus juga ikhtiar. Walaupun mungkin kayak ngerasanya yakin di beberapa hari pertama, tapi tetap ikhtiarkan untuk berdiskusi dan tetap istiqorah sampai waktu seminggu. Oke. Gitu. Iya gitu sih. Kita nggak menaruh ekspektasi bahwa ini akan jadi Oh. Nah, sejak iya. awal. Nggak boleh tuh ya. Nggak boleh kayak ya, gitu ya. dihindari sih mungkin lebih tepatnya. Kita menghindari seperti itu karena takutnya kalau kita berekspektasi ini akan jadi pas ternyata nggak Kecewa jadi, nanti ya, takutnya. kecewa kan. Berat gitu. nanti ya. Gitu, jadi setiap stepnya itu kita cenderung tanya jawab dan cenderung lebih banyak saya sebagai perempuan yang bertanya ya. Iya. Aku sekali ketemu nanya itu bisa mungkin 20-30 pertanyaan karena List kan pertanyaannya Boleh tahu nggak nanya apa aja sih biasanya? Dapat poin nggak sih tuh? dapat hadiah ya kalau bertanya. jadi tuh Yang pertanyaan-pertanyaan nanya-nanya. ya pertama mulai dari keluarga, hubungan sama keluarga, Kepribadian itu juga tadi ya. kepribadian itu juga. Misalnya kalau keluarga, gimana sih hubungannya sama orang tua? Terus kalau punya adik atau kakak, gimana hubungannya? Terus kalau tentang pribadi, apa yang mungkin biasa dilakukan ketika di waktu senggang? Oke. Kegiatan sehari-hari Kegiatan juga. sehari-harinya apa? Terus aku juga nanyain kalau nggak salah kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja gitu. Terus kayak misalnya lingkungan juga aku tanya soal lingkungan. Gimana sih lingkungan sekitarnya pada saat itu? Terus juga banyak hal-hal yang apa ya? Yang mungkin lebih ke perkenalan secara general kayak kita mau kayak kita kenal sama Baru orang ketemu baru. ya, baru ketemu orang. Iya. Jadi kayak introduction-nya aku masih punya dulu. list pertanyaannya nih kalau dulu tapi banyak banget. Tapi ada pembimbing.
Ada. Ada kan? Jadi Maksudnya ada. pertemuan Oke. kita nih kayak gini nih kan ini kita berempat. Iya, Misalnya aku di sini, Hira di situ, pendampingnya Hira ada di sini, Oh, pendampingku ada di sini, pembinanya di sini nih. oke. Di posisinya Mas Teo sama Gilang. ada pembina juga. Iya, ada. Jadi rame di situ. Rame. Pembinanya upacara Terus nggak? gimana tuh perasaan kalian ngobrol berdua tapi yang cuma ngeliat dua? Visi misi kan. Boleh kasih tau nggak visi misinya? Nggak boleh? Boleh aja. Boleh bang. Boleh kan? Apa sih? Ada Indonesia emas gitu. Iya. Apa itu ya? Ya justru kalau Apa misalnya, visi misinya apa? iya, kalau ngomongin visi itu kan tujuan hidup ya. Justru Iya. kami tuh memiliki tujuan yang sama. Kami pengen berkumpul kembali di surganya Allah. Oh, Mas. Oh itu iya betul. Iya kan? Iya. Tapi untuk Kalau mencapai misi banyak ya mungkin ya. Betul. visinya mungkin terkesan pendek ya. Tapi kan mungkin ada Berat tapi. Tapi iya benar-benar. karena Prakteknya kan kami luar juga biasa. kami juga pernah melihat di konten-konten kami kalau ngomongin soal pernikahan, kami pernah memposting soal visi misi pernikahan. Ternyata banyak loh teman-teman tuh yang menjawab, emang tujuan pernikahan tuh penting ya? Emang ada ya tujuan menikah? Bukannya menikah tuh hanya sekedar ya udah kita berpasangan aja. Itu maksudku yang sadar tadi itu Mas. Ilmunya Jadi orang ini ya. nggak sadar kalau misalnya tujuan pernikahan itu penting gitu-gitu tuh. Iya, jadi hanya sekedar ya udah menikah hanya menjalankan pattern kehidupan and that's it gitu loh. Iya. Atau mungkin awalnya dimulai dari menikah karena saling cinta, misalnya gitu. berdasarkan Kita bahkan pas menikah nggak saling cinta, belum. Itu oke. Itu kan kita gini, ketika kalian perkenalan, ta'aruf itu kasih CV ya, komunikasi. Itu kan harus rasional kan? Yes. Maksudnya oke nih aku cocok nih yang kayak gini, orang kayak gini misalnya kayak gitu. Oke. Nah, secara emosi kan belum nih. Belum. Betul. Ya, cintanya tuh belum muncul. Ini juga menjadi pertanyaan orang-orang sebenarnya. Kalau nggak pacaran, gimana kita bisa cinta sama dia? Gitu. Nah, cinta itu setelah taufik dari Allah tentunya ya. Itu munculnya di mana sih? Justru setelah akad itu terucap. Kalau Lutfi itu muncul itu. Wah, itu langsung diturunin sama Allah ya. Mungkin ini ya, bukan nggak tiba-tiba langsung shoot gitu ya, tapi Iya, justru menurut kami setelah menjalankan pernikahan, ya ternyata cinta itu butuh diikhtiarkan. Tapi dimulai ikhtiarnya itu adalah ketika akad itu terucap atau setelah halal, gitu kan? Karena yang ngomongin cinta itu menurut kami itu tidak datang dengan sendirinya gitu loh. Itu butuh diikhtiarkan juga, walaupun nanti tetap yang namanya hati tetap Allah yang membolak-balikan gitu. Jadi itu ya kalau ngomongin cinta, Oke, berarti rasanya setelah menikah. Kalau aku justru merasa mulai ada benih-benih benih-benih banget. Jantung berdebar. Itu kayaknya setelah aku sholat bareng sama suamiku. Jadi kita pada saat sholat bareng, aku pun punya cita-cita sebelum menikah, punya kriteria ya mungkin. Aku tuh pengen deh punya suami yang suara ngajinya tuh enak. Jadi kalau misalnya someday dia mimpin sholat mungkin di keluarga aku atau gimana, aku tuh punya rasa kebanggaan tersendiri bahwa suami gue tuh. Suami gue nih gitu kan. Aku segan suaranya. Tapi nggak bisa berat gitu juga ngomong. Dan karena aku mendapati itu di hari pertama setelah kita menikah, aku tuh merasa kayak, waduh, meleleh nih hatiku gitu. Meleyot Justru, ya. Iya, justru Gitu ya. di momen itu justru. Kaget. Iya ya. Oke, itu kan secara ya masa level cintanya tuh udah mulai naik berapa persen gitu kan. Mulai naik terus tuh ketika kehidupan sehari-hari Iya. atau ada pernah pasang surut. Jadi Asik, pasang tiba-tiba surut ya. turun. Ada nggak kayak gitu? Pasti ada ya. Pasti harusnya ada ya. sih. Tapi Harusnya pasti ada. mungkin kalau ngomongin cintanya naik turun itu atau mungkin apa ya kayak hubungan naik turun tuh mungkin Pas lagi kesel-keselan, gemes-gemesan. ya, misalnya. ada konflik. Konflik. Tapi justru kami di situ merasa kami sepakat Iya. bahwa di setiap konflik yang namanya ujian itu pasti ada dan konflik itu pasti ada. Dan ini yang harus kita hadapi, tapi bukan berarti kita harus menghindar dengan adanya konflik. Oke. Tapi karena kita sepakat bahwa konflik itu adalah hal yang mendewasakan kita, yuk kalau memang ada konflik, kita hadapi bersama-sama. Kalau memang dirasa butuh waktu sebentar, nggak apa-apa, take your time. Ketika sudah cukup waktunya, kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Dalam konflik ini, apa sih masalahnya?
Kalau misal ada yang pengen diceritain, yuk ceritain, keluarkan semuanya. Iya. Setelah itu, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Nah dari situ kami merasa justru semakin tumbuh kembali cintanya dan semakin kuat. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan yang habis tukar CV tadi, sorry balik ke situ lagi ya, Iya, iya. stepnya tukar CV, terus sudah saling ngerasa, oh ini kayaknya aku oke nih dengan kelebihan dan kekurangannya. Habis itu apa lagi ya? Berapa kali sih? Prosesnya berapa lama ya? Nah kalau ngomongin proses tuh memang beda-beda. Tapi kalau kami waktu itu Kita tuh pertemuan atau nador ya bahasa lain itu 4 ya. Sekitar 3 kali pertemuan 3 kali pertemuan, oke. yang hanya Belum melibatkan melibatkan keluarga. Oh, itu untuk meyakinkan terus ya? Iya Iya. betul. Oh, Untuk oke. sebelum akhirnya ketemu sama keluarga kan dari kita berdua juga udah harus lebih yakin dong dibanding sebelumnya. Iya. Jadi 3 kali pertemuan itu tuh dari yang tadinya kalau segitiga gitu piramid, dari yang tadinya tuh umum banget, terus mendetail, terus lebih mengerucut. Oh. Sampai ke hal-hal yang sensitif Sampai ya. ke hal-hal yang sensitif, misalnya perihal finansial, perihal penyakit atau keturunan dan semacamnya gitu. Oke, itu udah level yang paling lumayan mengerucut. Itu udah sangat Iya. mengerucut. Oh, Dan itu jadi yang umum di atasnya. Oke, iya. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban yang umum dan ternyata kita cocok, terus kita sholat yakin, masuk lagi ke yang kedua Yang tuh, middle, ya. terus dapat jawaban kita yakin, sholat lagi, oke lanjut, terus baru mengerucut, terus sholat lagi. Jadi setiap step itu kita dikasih waktu untuk diskusi dan sholat gitu kan. Oh, Masya Allah. Dan akhirnya pada saat sudah di pengerucutan itu kita berdua udah sama-sama oke nih kita insya Allah bisa lanjut ketemu sama Oke. keluarga. Baru setelah itu ketemu sama keluarga. Nah, waktu itu kebetulan suamiku dulu yang ketemu sama keluargaku. Ya. Gitu. Itu gimana tuh proses ketemu itu ngapain ya? Cuma ngobrol-ngobrol aja? Lebih ke ini ya, Podcast, kenalan Mas. secara langsung. Buat podcast. Ada lampu juga. Menarik ya. Ada Mas Gafar juga. Tapi sebelum masuk ke keluarga itu sebenarnya kami ditawarin juga. Perlu lagi nggak untuk mengenal lebih dalam ke pertemuan keempat? Jadi itu kayak lebih ke opsional. Kalau dirasa perlu untuk menggali lebih dalam, boleh silakan kita adakan lagi pertemuannya. Tapi kalau sudah cukup, mau bertemu keluarga, yuk kita jadwalkan. Tapi itu atau kita bukan rencanakan. lamaran ya, pertemuan keluarga betul? Bukan. Oh. Baru kayak orang tuaku kenalan nih sama Kenalan, calon gitu. mantu istilahnya kan. Iya. Pip calon mantu. Gitu. Dan pada saat pertemuan kan mungkin orang tua hanya mendengar dari anaknya tentang tentang calonnya. Sedikit Ini banyak real tahu dari- experience sih Mas ya? Iya. Jadi ketika dari kami sudah cukup untuk mengenal, maka pertemuan keluarga itu diadakan dan pertama dari keluargaku dulu ya. Kamu datang ke keluargaku. Oh iya, aku ke keluarganya Hira dulu waktu itu untuk bertemu langsung bahasanya gitu. Jadi kayak first impression, kenalan, itu ketemunya secara langsung. Mungkin kan iya tadi ya, selama ini kan dengar dari cerita doang. Nah, jadi orang tua aku juga bisa ngeliat kayak apa sih orangnya gitu kan. Jadi datanglah dia Dengan kegugupannya. dengan segala kegugupan dan salah-salah katanya. Oke, akhirnya ngobrol segala macam. Habis itu gantian. Hira yang datang ke keluarganya Lutfi gitu. Iya. Nah setelah itu ketemu keluarga, baru nazar. Baru Lamaran. Nazar, lamaran, khidbah. Nah, dari pertemuan keluarga itu tetap ada waktu lagi untuk diskusi lagi. Oh, itu benar-benar matang banget kali ya. Iya, iya, Jadi nggak sembarangan. Oke. iya, kalau langsung setengah nikah. matang kan kurang ya. Kurang ya. Bro sedang memasak ya. Jadi dari keluarga itu benar-benar diajak untuk diskusi lagi sama masing-masing keluarga. Gimana nih? Karena setelah masing-masing keluarga sudah oke, ya kalau mau lanjut berarti sudah ngomong ke proses lamaran, Ya. gitu kan. Jadi antara lanjut atau tidak nih. Jadi benar-benar harus matang banget nih di fase ini. Iya. Gitu. Jadi sama fasenya diskusi dan ikhtiar dan kemudian ya pada saat itu sepakat untuk lanjut ya dari kedua belah pihak gitu. Baru yang lamaran itu baru. Iya. Proses lamaran. Setelah proses lamaran tuh lama nggak? Habis lamaran, Justru dari mulai pembahasan lamaran ya sampai ke akadnya itu sendiri itu lebih- hanya berapa ya? Dari lamaran. dari lamaran ya. Pembahasan lamaran ya. Oh, enggak, dari lamaran aja. Dari lamaran, habis itu menuju ke Ke nikah Oh, nikah, iya. itu kayaknya sekitar 40 harian sih. Oh. 40 hari. Lumayan Iya, cepet jadi ya. memang dari sebelum lamaran itu kita memang sudah membahas ke arah pernikahan. Oh, oke. Karena kan antara dua keluarga sudah sama-sama setuju. Iya. Jadi Kayak lebih ke teknis ya gitu. teknisnya itu udah kita bahas dari sebelum lamaran. Jadi kayak sekalian deh sambil
ngurusin lamaran tapi sambil ngurusin nikah juga. Jadi dari hari lamaran ke hari pernikahan itu sekitar 40 hari. Artinya sebelum lamaran terjadi, kalian sudah seperti, oh kayaknya udah mau nikah nih, gitu? Iya. Oh, Rasa-rasa itu ada. Tapi kalau dari kalian itu di sesi lamaran tuh kalian memberitahukan nggak sih apakah story atau nggak sama sekali gitu ya? Karena di beberapa orang di media sosial kadang aku kan ngelihat anak-anak muda sekarang kalau nikah ya lamaran agak glorifikasi ya, mohon maaf. Tapi kan nggak semua orang pun sampai ke jenjang pernikahan karena gara-gara hal itu juga gitu. Justru pada saat prosesi lamaran kita itu mungkin bisa dibilang kita itu berdua orang pertama yang melakukan proses ta'aruf. Jadi Dari keluarga ya? Di keluarga. Di keluarga. Bukan di dunia ini ya? Saya kaget. Jadi justru momen lamaran kita itu momen kita mengenalkan proses ta'aruf kita sama keluarga besar. Karena mungkin keluarga besar belum terlalu familiar ya dengan proses ta'aruf dengan itu metode sendiri. ini ya. Jadi dari pembina kita, dari Kang Sani memberikan mungkin background historinya sedikit mengenai proses ta'aruf kita seperti apa dan seperti apa Kepada keluarga? kepada keluarga. Karena di situ kan keluarga besarku hadir. Kang Sani open speech gitu atau? Betul. Iya. Oh iya. Menyampaikan secara singkat perihal Secara singkat. proses ta'aruf kami. Jadi rundown-nya tuh kayak cuman perkenalan antara keluarga Lutfi dan keluargaku, terus mungkin ditambah dengan background history itu, lalu terakhir ditutup dengan doa. Udah selesai. Gitu aja. Dan makan-makan enggak? Ada makan-makan. Ada. Karena nggak lagi Nggak lagi puasa. Ramadan. Nggak, Oke, sebelum menuju ke pernikahan, aku mau nanya dikit deh, yang ketika setelah diskusi terakhir menuju ke lamaran, tadi katanya udah kayak persiapan pernikahan, itu memang nggak apa-apa, boleh kayak gitu ya? Ngomongin teknis ya? Ngomongin teknis sebenarnya. Ngomongin teknis, oke. Ngomongin teknis. Jadi misalnya berangkat dari kita berdua itu sudah dapat restu nih dari kedua orang tua, baik pihakku dan pihak Lutfi. Terus aku pun sebenarnya juga kalau mau diceritain sedikit lebih panjang, aku tuh dapat mimpi. Aku kan istikharah terus kan. Aku dapat Keren. mimpi yang sampai Setiap hari nggak kamu istiqoroh? Oh enggak. Oh enggak ya? Oke. Enggak. Aku mungkin setiap hari Beberapa hari sekali. hari sekali. Aku dapat mimpi dan aku selalu bawa doa yang pertama tadi. Ya, oke. Kalau memang dia baik tunjukkan, kalau bukan tunjukkan dan gantikan yang lebih baik. Even sampai mau acara lamaran. Masya Allah. Karena kami juga selalu diingetin sama Kang Sani, pembina kami, tidak ada pernikahan yang terjadi sebelum akad itu terucap. Ya. Iya, Jadi iya, sekalipun kami sudah membahas teknis sedetail apapun, kalau memang akad itu belum terucap, ya pernikahan itu Kita belum terjadi. selesai. Iya. Oke. Aku melihatnya ini ya Mas ya, mereka mencocokkan diri lalu doanya ketemu di langit gitu. Masih. Oh, iya, bisa gitu. Cocok. Ya. Bisa gitu. Mimpi itu sampai sekarang aku masih ingat, Mas. Apa mimpinya? Jadi mimpinya adalah Pangeran berkuda putih. Asik. Adalah kunci, mimpi adalah kunci. Beda-beda. mimpinya itu aku tuh kayak ngelihat video nikahan aku. Oh. Kan kita kan kalau mimpi kayak kita nonton kita sendiri gitu kan. Iya. Nah di mimpi itu tuh kayak aku ngelihat aku lagi di Rias, suamiku lagi disiap-siapin, ibuku juga lagi di Rias, ada banyak keluarga aku di situ dan real keluarga aku. Ada palang pintu gitu. Ada. Enggak. Beda kebudayaan. Tunggal organ tunggal. Tunggal organ. Salah. Terus ada hal-hal yang kayaknya tuh kok kayak video nikahan gitu. Terus pas aku di prosesi itu pun sampai akhirnya ngelihat Lutfi lagi sholat, ngelihat aku lagi mau siap-siap keluar, akhirnya akad, akhirnya selesai, akhirnya foto gitu. Terasa real gitu ya. Terasa real. Begitu aku bangun, aku menyadari bahwa wah, aku dapat mimpi kayak gini, aku perlu konsultasi. Karena aku nggak tahu nih ini tuh Artinya datangnya dari apa? mana, artinya apa. Iya. Kebetulan Atau bukan ngerasa tambah yakin, bukan ya? Belum dulu. Oh. aku kayak merasa aku perlu tabayun dulu dengan Oke. apa yang aku alami gitu Tidak kan. cepat-cepat ini ya. Memutuskan. Karena nggak bisa sotoy juga ya, Mbak. Nggak bisa ambil nggak bisa keputusan itu juga. secepat itu. Bisa sotoy memang. Bener-bener. Iya. Nah kebetulan alhamdulillahnya masih ada saudara sama Ustadz Syafiq
Jadi aku nanya Ustaz Syafiq Bastama? Ustaz Syafiq Basalamah. Oh, Masya Allah. Jadi dibantu sama keluargaku, Boleh ditanyakan diundang ke ke sini beliau. nggak Ustaz Syafiq? Terlalu aji mumpung itu kayaknya. Nah, terus tanya sama Ustaz Syafiq terkait tafsir mimpinya Terkait seperti apa gitu. hal ini seperti apa? Nggak sama Ustaz Syafiq doang, tapi ada beberapa kenalan ustadzku juga yang memang aku konfirmasi. Jadi nggak hanya dari satu orang jawabannya. Dari oke. beberapa referensi. Dari beberapa Karena referensi. pertanyaannya soal mimpi ya. Karena ini Jadi mimpi dan mimpi yang menyangkut sesuatu yang Krusial hajat hidup gitu ya. dan yang krusial gitu Iya, kan, iya, iya. pernikahan. Sehingga setelah aku mengkonfirmasi hal itu, aku merasa oh bisa jadi ini tuh jawaban dari Allah yang selalu aku minta selama ini. Kan aku minta ditunjukin. Bisa jadi ini tuh apa yang Allah tunjukin memang lewat mimpi, walaupun tidak sama untuk semua orang. Iya. Iya, Ada iya. orang-orang yang memang dari kejadian sesuatu atau apa gitu kan. Teman case aku ini melalui mimpi. Akhirnya dari situ keyakinan aku tuh dari yang tadinya mungkin 70-80% aku udah sangat yakin untuk lanjut. Makanya akhirnya kita sambil berjalan membahas tentang pernikahan juga. Oh, Jadi itu berangkat- baru. Oke, ya. Berangkat dari keyakinan aku Ya. yang sudah sangat lebih yakin dibanding sebelumnya gitu. Jadi buat teman-teman semua ketika udah ngerasa yakin dan apalagi ya dari kedua belah pihak ya ngerasa ini udah ada petunjuk-petunjuknya, artinya semakin yakin. Kalau tidak secara emosi semakin iya nih kayaknya bener nih gitu ya. Itu udah bisa ngomong teknis berarti ya. Iya. Udah bisa ngomong teknisnya. Nah, baru lanjut karena kalau udah lamaran kan udah bahasanya orang udah benar-benar Udah serius terikat, nih ya. gitu ya. Nah, belum terikat dong. Belum terikat. Oh iya benar-benar. Belum terikat. Oh iya masih Cuman lamaran. maksudnya udah jenjang lebih serius. Nah, Iya. dari lamaran ke pernikahan tadi 40 hari itu. Sekitar Nah, apa sih yang kalian lakukan selama 40 hari itu? Kalau aku Apakah tetap, ya pastinya kan nggak boleh Nggak boleh, ketemu segala macam kan? Tapi apa yang kalian lakukan, komunikasi kah? Apa tetap ada pendamping atau gimana? Jadi kalau untuk pendamping, sifat pendamping situ hanya lebih ke monitor. Karena kalau ngebahas teknis, itu lebih ke antara kedua belah pihak keluarga. Oke, itu teknis. Nah, kan maksudnya kalau ngomong masalah teknis boleh lah, ada grup sendiri mungkin gitu ya. Iya, betul. Untuk kalian bahas soal teknisnya. Betul. Tapi di luar itu ada nggak kalian misalnya kegiatan sesuatu ya? Kira udah makan belum? Nah, gitu-gitu. Ada nggak gitu-gitunya tuh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Justru aku lebih sibuk renov kamar ya waktu itu. Saya jadi mandor kebetulan. Oh gitu. Enggak, iya. renov kamar beneran emang karena memang disiapkan untuk nanti kita berdua tinggal di rumah. Jadi Oh, iya, justru iya. aku menghabiskan waktu untuk Untuk Menyiapkan. nukang yang Kenapa ada suara semuanya habis ya semen. campurannya salah nih. kayu yang ada tajamnya yang Seorang Fahira. Sampai kadang tuh kalau 40 hari tuh. orang tuh tahu aku tuh lagi ngebenerin kamar kayak ya ampun lu tuh ya udah mau nikah masih aja nukang dalam tanda kutip gitu. Ya karena memang disiapkan ke situ dan kita kan memang tidak ada komunikasi yang ya kayak gitu ya, kamu udah makan belum, udah sholat belum gitu kan enggak. Iya, Itu nggak ada ya? Oke. Berarti memang tidak ada komunikasi apapun menuju yang pernikahan gitu ya? Jadi kalaupun ada komunikasi ya harus tetap di grup. Teknis. Di grup. Oh, ataupun grup. Oh iya, iya. Misalnya ada yang mau kami konsultasikan tetap perihal ta'arufnya misalnya. Itu kami konsultasikan di grup ke tetap pendamping kami. Tapi kalau ke teknis ya ke grup keluarga yang bahas tentang teknisnya. Gitu. Oke, pertanyaan ketika menuju pernikahan ada nggak yang tiba-tiba ngajak Hira untuk ta'aruf? Alhamdulillahnya enggak. Nggak ada ya, enggak ya. Sama nggak ada juga. Pede banget. Pede banget. Kalah banget ya. Nggak, aku juga nggak ada. Pedean ya. Oke, masya Allah. Akhirnya menikah lah ya. Tapi ada misalnya dari keluarga jauh tuh ada bisikan-bisikan nggak kayaknya jangan sama dia deh karena Nah, ada nggak gitu-gitu? karena aku pun ngerasain itu gitu loh. Lebih ke istriku sih. Bukan kamu ya. Kayaknya sama dia. bukan Anda proses ya. khidbah lamaran ngeliat Gilang baru pulang langsung. Kayaknya Kamu yakin? Aduh. Dari keluargaku alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada yang misalnya kenapa Temen deh, kalau nggak temen. atau temen, justru temenku sangat mensupport. Oh, Nah, dari keluarga pun juga alhamdulillah nggak ada yang misalnya kenapa sama si ini, karena ya mereka juga belum ada pilihan mau bandingin sama siapa gitu kan. Oh betul. Kalau kecuali mereka punya pilihan sendiri nih, Oh iya ya kan? juga sih. Baru kan Iya juga bisa sih. masuk tuh untuk membandingkan ini dan ini. Tapi karena nggak ada pembandingnya, jadi ya sejauh ini mereka Jalan terima aja aja, jalan-jalan aja gitu. Sama juga, Lutfi juga seperti itu ya. Sama, seperti ya? justru mungkin kalau kami diingatkan juga kan
mungkin justru semakin banyak ujian ketika menjelang pernikahan. Ya, apa pada sih? saat lamaran Boleh dan pernikahan itu. Kalau dari cerita mungkin ya, itu kan banyak. Tapi kalau boleh ya, kalau boleh diceritain maksudnya. Ini sambil nginget-nginget juga ya sebenarnya ada atau enggak. Tapi kalau yang sering diingatkan itu kan kadang-kadang bisa jadi masalah atau ujian itu malah datang dari sisi teknisnya sendiri. Oh, Nah, justru karena kami diingatkan seperti itu, kami berdua sepakat untuk perihal teknis itu mostly dipegang oleh pihak keluarga perempuan. Oh, Dari laki-laki hanya support, jadi menghindari konflik sebenarnya. iya. Menghindari konflik yang tidak penting. Itu lumayan loh konflik. Iya. Iya. Konflik teknis itu lumayan loh. Bener. Itu bisa konflik besar itu. Iya. Karena banyak kepala di situ kan. Makanya akhirnya diserahin aja ke keluarga. Iya, karena kalau ngomongin permintaan ya, pasti permintaan dari keluarga pihak perempuan pasti ada, dari laki-laki pasti ada, tapi gimana caranya nemu tengahnya nih. Benar. Jadi apa ya, kalau ngomongin secara keinginan tuh jangan sama-sama 50-50 ya bahasanya ya. Iya. Jangan diiyain semua bahasanya, Iya, tapi mungkin dari salah satu pihak mungkin perlu kayak bukan toleransi lebih ke Iya, bisa jadi mentoleransi sih akhirnya. toleransi ya. Rasanya. Oke, Jadi- akhirnya menikah. Tapi justru bicara soal ujian pernikahan ya, menurut aku Sesungguhnya, buat aku ini tuh berat sebenarnya buat aku. Karena waktu suamiku datang ke rumah, ayahku tuh masih ada. Tapi kita menikah, ayahku udah nggak ada. berapa Oh, lama? di hari di antara 40 hari itu atau? Oh enggak. Jadi kita tuh suamiku tuh kan ke rumah itu 2020 ya. Ayah aku tuh meninggal Agustus 2021. Dengan keadaan ayah aku tuh sudah jatuh cinta sebenarnya sama Lutfi. Ya, jadi maksudnya ayah aku tuh udah memberikan restu. Bahkan waktu itu aku yang merawat ayahku pas sakit. Kita berdua COVID waktu itu. Ayah kena COVID. Jadi kebetulan aku barengan sama ayahku, jadi aku yang berdua ngerawat mungkin sekitar 10 hari ya. Jadi di 10 hari terakhir itu ayahku tuh nggak banyak bicara, tapi justru kalimat terakhir yang ayahku sampaikan adalah papa cuma khawatir kakak belum nikah. Karena pada saat itu papaku sudah mengenal Lutfi, tapi kita belum sampai proses pernikahan itu sendiri. Apalagi kamu anak pertama ya? Ya. Iya. Jadi lumayan berat sih sebenarnya buat aku untuk menata hati di justru maksudnya di hari bahagia aku ada sosok yang gak ada gitu kan. Sementara itu kan menjadi cita-cita setiap perempuan. Sorry, waktu menikah masih ada nggak waktu tadi? Nggak ada. Oh, udah meninggal. Aku nikahnya 2022 Maret. Ya Allah, ya 2021-nya ini ya. Agustus 2021. Wah, itu sedih banget sih. Karena memang yang jadi wali kan memang adalah ayah harusnya kan. Waktu aku nikah, itu papanya Shiren kan sudah menikahi, maksudnya jadi wali untuk Zaskia sama Irwan. Oh iya. Ya, itu kan pertama. Terus kan habis itu Shiren kan sama aku waktu itu papanya nangis. Ngomong sama aku tuh nangis aku loh. Kenapa keinjak apa gimana? Enggak. Agak kesliding sih. Lebih parah ya. Ini lagi mau sedih loh ini. Ada kan katanya. Terharu karena anak perempuannya Iya, itu menikah, kayaknya aku enggak jadi gini. Waktu nangis itu aku baru ngerasa ketika aku punya anak sih. Iya. Punya anak perempuan Iya lagi, kan. Mas. Terus langsung, iya sih. Nanti kalau Hawa insya Allah menikah, kayak gue bakal nangis juga sih kayaknya gitu. Aku udah kepikiran itu, Mas. Padahal anakku baru 3 tahun. Ya Allah. Itu karena ya aku tahu banget lah ya bagaimana dekatnya Papa Mark sama Zaskia sama Shiren ya. Dan perasaan itu aku baru tahu perasaan itu ketika aku ada Hawa yang pertama karena perempuan pertama. Apalagi kalau kadang-kadang dulu waktu masih umur berapa tahun ya, 3 tahun gitu, dia tidur tuh meluk aku sambil meluk tidurnya. Tapi kalau udah bangun, dia tuh belum mau ini dulu tapi ngeliat aku dulu. Terus aku kebangun gitu loh, udah bangun gitu. Dia iya sambil senyum ngeliatin, ya Allah nih gue punya anak perempuan gini banget gitu ya. Maksudnya perasaan gini ya punya anak perempuan. Makanya pantas sih. Bapak-bapak tuh melo sih. Baru ini ya. Kalau nikah Baru relate-nya pas punya anak makanya. Iya, baru tahu perasaan itu gini gitu. Dan kan menikah itu kan melepaskan berarti kan. Betul. Melepaskan kepada laki-laki lain gitu loh. Gitu.
Yang baru dikenal hitungannya. Yang baru dikenal gitu. Ya oke. Itu teman-teman semua ya alhamdulillah setidaknya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ta'aruf itu seperti apa, proses ta'aruf. Dan seperti Lutfi sampaikan di depan bahwa proses ta'aruf itu mungkin ada metode yang sebenarnya secara prinsip sama ya. Tapi mungkin ada dengan teknis yang berbeda mungkin gitu ya. Tapi secara prinsip sama insyaallah. Nah, kita mungkin sekarang coba loncat yang soal ke Australia ini. Wah. Nah, loncat sekali. Loncat ke Australia. Terbang. Lebih kayak kanguru ya ini ya. Oh iya. Nah, oke. Kami pengen tahu deh, maksudnya awalnya akhirnya kalian muncul sebagai konten kreator tuh gimana sih? Ke Melbourne karena ini kan karena urusan pendidikan gitu ya. Kamu ikut sebagai istri. Lebih ke urusan pendadakan ya. Lebih ke dadakan. Oh harus ikut nih. Nah, terus gimana tuh jadi konten kreator akhirnya itu gimana tuh? Nah, awalnya dari Hira nih. Iya, awalnya aku. Jadi waktu di sana itu kita sebenarnya bermula dari mencari pundi-pundi Australian dollar ya. Oh iya. Emang benar-benar gara-gara itu? Oh enggak. Enggak kan? Enggak. Maksudnya gini, waktu itu karena kita berdua mandiri. Sorry aku potong. Waktu itu Lutfi hanya kuliah aja kan? Kuliah Hanya aja. kuliah? Oh, enggak. Kuliah tapi sambil kerja. Sambil kerjanya kerja. remote Part-time gitu gitu ya? Dari part-time. Oh, oke. Part-time. Sorry, lanjut. Nah, jadi aku pun ikut membantu juga nih part-time. Tapi di saat yang bersamaan, aku tuh juga mengabadikan kegiatan kita selama di sana. Terus setelah dijalani kok kayaknya aku nggak sanggup kalau harus dua ini jalan beriringan. Karena cukup melelahkan pekerjaan Dua ini part-time. maksudnya apa? Pekerjaan part-time dan ngonten. Oh, oke. Oke. Karena sebenarnya ngontennya aku tuh awalnya hanya untuk ini kita biar punya Momen lah, momen, biar punya kenang-kenangan kita Iya. tuh pernah tinggal di sini gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani tuh lumayan PR ya untuk bisa menyeimbangkan keduanya itu, sehingga waktu itu berkomunikasilah kita dan akhirnya diputuskan, oke, kalau gitu kamu fokus di konten, suamiku yang bagian kuliah dan kerja. Ya. Terus jadi aku melakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh gitu kan. Oke. Sangat all Sangat out gitu sungguh-sungguh kan. ya. Jadi hal-hal yang apa aja tuh aku suka ngontenin, aku lagi belanja atau misalnya aku lagi jalan kemana, naik sepeda, aku lagi mau Kontennya itu Instagram Reels gitu. Reels, iya. Oh, bikin Reels ya. Oke. Aku lagi Sungguh-sungguhnya itu karena ini ya, Mbak, punya mental perantau juga ya harus. Iya kan benar, harus. benar. Jadi kadang-kadang muncul karena kondisi kepepet kan. Itu maksudku. Poinnya itu sebenarnya. Aku lagi ngejemur aja, aku kontenin. Kadang aku live, gitu-gitu pokoknya. Oke. Untuk memang. Tapi memang tujuannya memang untuk buat konten dan mudah-mudahan dapat income sih itu kan Iya, tujuannya kan. betul. Oke. Dari situ. Terus dari yang awalnya mungkin hanya sharing tentang kehidupan di sana, sampai akhirnya ada satu momen suamiku ulang tahun. Oke. Aku itu tipe orang yang sebenarnya dibilang ngerayain ya, bukan ngerayain, cuman aku merasa spesial aja gitu Yeah. di hari tersebut. Sehingga ada sesuatu lah yang mau aku persembahkan gitu Yeah. kan. Waktu itu karena mungkin terbentur biaya yang kita nggak bisa beli kue waktu itu. Ya. Jadi aku belajar bikin, dan itu aku pertama kali belajar bikin kue. Kepepet. Kepepet. The power of kepepet is bisa. Bisa ya. Rumusnya itu ya. Akhirnya terus juga aku nyiapin kado sederhana aja berupa tulisan. Oke. Tulisannya tuh karena dia waktu itu 26 tahun, 26 jadi tahun. 26 reasons why I love you. Banyak tuh kan, aku tempel di dinding karena kamar kita juga kecil sama ruangan ini, bahkan gedean ruangan ini. Kamar kita kecil banget. Jadi Iyalah kalau tinggal itu lah rantah keluar. Segini meja. Cuma tidur begini tuh. jadi akhirnya tulisan-tulisan itu aku tempel Iya. di dinding. Terus ada surat pembukanya juga gitu di depan pintu kamar supaya dia udah bisa standby, ada sesuatu nih di dalam gitu kan. Surprise lah ya. Surprise gitu kan. Jadi dia pulang kuliah, surprise-nya udah siap, kuenya udah siap. Itu yang aku abadikan momen itu. Dan yang membuat konten itu akhirnya rame adalah bagaimana dia merespon apa yang aku berikan. Oke, apa responnya apa sih? Aku belum lihat Responnya konten itu maksudnya akunya effort nih menyiapkan ini dan itu. Suamiku tuh sangat menghargai apa yang aku persembahkan dengan hanya sekedar seperti itu. Menghargai di sini tuh sampai
wah gitu ya. Maksudnya Wah, gitu. Apapun pemberian. sampai kayak kok bisa tercipta semua ini di sela-sela dia kuliah. Sementara mungkin aku juga di rumah ngapa-ngapain gitu Iya, kan. iya, Kok iya. bisa ada hal-hal ini yang unexpected gitu. Ya, Iya, iya. sebenarnya dari sisi aku tuh kayak lebih ke apa ya, mencoba berikhtiar untuk mengapresiasi apapun pemberian dari istri, karena tahu pasti itu kan ada effortnya gitu. Effort lah, Tidak effort itu. tidak dilihat dari Bikin angka. kue gitu. pertama lagi kan. Gitu. Jadi mungkin yang kalau aku baca-baca komennya, Iya. orang-orang tuh justru salfok sama pertama kesederhanaan aku dalam memberikan sesuatu. Oke. Ternyata maksudnya nggak mesti mewah, sederhana tuh juga bisa hangat gitu. Iya, iya. Iya. Terus kedua, bagaimana suami aku merespon hal tersebut, mengapresiasi hal tersebut gitu. Itu yang orang-orang jadinya, oh ternyata ada ya orang yang bisa semenghargai itu untuk istrinya gitu. Oh, Masya Allah. Itu jadi rame ya konten. Itu rame. Itu Blognya dari di viral. situ ya? Iya, Dari situ. itu pertama kali videoku viral dan aku kaget. Oke. Kok paginya tungtang. Berapa itu berapa waktu itu? Oh. Waktu itu View-nya? viewersnya kayaknya udah sampai di 500-an ribu hanya dalam 2 hari kalau nggak salah. Oh, Dan, oke. dan sekarang tuh udah berapa M gitu ya? Udah, aku lupa sih, tapi itu kan naik terus gitu Ya betul kan. betul naik terus. Komen banyak banget ya. Banyak banget. Ternyata salfoknya justru ke situ gitu. Oh, kesederhanaan kamu mempersiapkan itu gitu loh. Dan mungkin orang melihat terkonsep ya. Mungkin konten yang aku buat tuh dilihat cukup terkonsep sehingga membuat orang tuh merasa ih bisa ya ternyata kita bikin kayak gini juga buat pasangan kita. Padahal ya sederhana gitu loh. Sederhana. Oke. Dan kefefet kan. Nah, terus waktu itu kalian waktu kamu lihat wah ini responnya bagus nih, jadi bisa bikin konten yang seperti ini dari hasil konten seperti ini gitu kan. Nah, selanjutnya bikin kalian terus bikin konten yang senada seperti itu Semacam nggak? itu, iya. Gitu ya? Karena ternyata Yang hubungan suami istri maksudnya kayak gitu ya? Tentang relationship. Relationship ya oke. Karena ternyata setelah dipelajari juga, oh orang-orang tuh ternyata seneng ya ngelihat hubungan yang bisa dibilang cukup harmonis Oke. di antara mungkin berita-berita yang kayaknya udah cukup banyak yang Negatif membuat ya. kita trauma dan semacamnya. Justru sebenarnya sedikit banyak tuh dari kita berdua mungkin ada kok memang rumah tangga yang tidak semenyeramkan itu. Apalagi kan sekarang stigmanya marriage is scary kan. Iya. Itu kita sedih banget sebenarnya ketika tahu stigma itu. Sehingga ya mungkin itu sih sedikit banyak yang mungkin bisa kita dalam tanda kutip kayak dakwahkan ya. Iya, iya. Bahwa pernikahan itu ibadah loh. Pernikahan tuh sama halnya kayak umroh. Iya. Gak ada orang yang trauma dengan umroh. Gak ada orang yang misalnya nih kena tipu travel terus dia trauma dengan umroh. Karena travel itu bagian dari oknum. Kalau dia ketipu ya sudah itu qadarullahnya dan itu oknum. Ya. Ya. Sama halnya pernikahan. Pernikahan itu adalah ibadahnya. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau misalnya kita melihat berita-berita yang negatif, itu bukan pernikahannya, Ya. tapi oknumnya Ya, dari ya. pelaku pernikahan itu sendiri gitu. Ya bagus sih. Kalau misalnya kalian akhirnya menganalogikan seperti itu dan mudah-mudahan followers kalian juga paham ya akan hal itu ya. Ya alhamdulillah. Dan mereka seneng baca caption aku yang panjang. Aku iya? tuh, ya aku tuh justru yang aku rasain ya, kalau aku bikin konten captionku panjang, pasti naik. Ntar giliran captionku pendek aja nih, nggak ada tulisannya. Jadi orang kayak Panjang apa kamu bikin? panjang banget sih, nggak banget sih. Cuma intinya tuh ada cerita. Sampai nyambung ke komen nggak? Iya iya. Oh iya panjang berarti. Justru banyak komen Oh, yang bukan nyambung ke komen, maksudnya aku hanya maksimalkan di caption itu aja. Oh, oke. Tapi oke. orang-orang itu merespon di komen dari captionku. Oh. bukan Jadi, tentang videonya. Bukan gitu ya. tentang videonya, mungkin video tuh hanya pengantar aja. Tapi Cuma justru- menghias kontennya ya. Ya, jadi mereka senang dengan apa yang aku tulis ternyata. Oke. Karena tulus ya. Senang tulis ya. Dari hati ya, dari hati. Sehat itu. Nah, oke, mungkin sedikit agak teknis mungkin terkait keberhasilan kamu ketika bikin konten terus akhirnya viral gitu ya. Dan akhirnya kamu menemukan pola kan? Iya, betul. Nah, boleh kasih tahu nggak ke teman-teman? Maksudnya apa sih rumusnya atau polanya? Misalnya, Entah oke hooknya atau apanya gitu ya. Iya, misalnya kita temukan dulu misalnya positioning kita nih. Benar. Oke, kita mau ambil segmennya relationship antara suami istri. Misalnya positioningnya itu. Terus nanti kan turun ke bawah kan bikin konten plannya seperti apa. Itu boleh ceritain nggak? Sehingga
teman-teman yang ingin menjadi konten kreator jadi tahu juga kami harus ngelakuin ini nih gitu dengan positioning masing-masing gitu loh. Iya, ini menarik sih karena mungkin pada awalnya justru kami tuh lebih ke nggak tahu ya kita tuh mau arahnya kemana ya. Benar. Awalnya nggak tahu. Berarti coba-coba terus ya. Iya, jadi kami gitu ya. hanya asumsi Trial and tadi, kita coba buat vlog aja mungkin teman-teman suka kali ya. Iya. Oh, kamu kan bikin vlog juga akhirnya? Nah, jadi mungkin Hira lebih fokusnya di Instagram, Ya. aku juga membantu dari sisi YouTube-nya. Oh. Jadi buat vlog juga, ngeditnya juga Vlog dibantu. PMI di luar negeri gitu ya. Iya, Oke. jadi dari situ berangkatnya awalnya mencoba terus tuh. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya followers kita atau Tertarik market nggak ini sukanya yang mana sih dari yang kita buat nih. Tapi muncul waktu itu suatu ide dari kami diskusi di mobil perihal apa ya kayak semacam unpopular opinion ya perihal apa yang difikirkan laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Iya. Dan dari situ mungkin muncul ide dari Hira, gimana ya kalau misalnya obrolan kita ini kita masukin di YouTube gitu ya. Mungkin seru kali ya. Akhirnya dari situ kita coba lagi. Ngetes lagi, bahasanya ngetes market gitu kan. Akhirnya kami Validasi. coba. Iya betul, validasi. Kami coba, loh kok lebih rame gitu kan. Lebih rame ke orang-orang malah lebih suka ya tentang konten-konten opini seperti ini gitu kan. Iya. Akhirnya kami coba lagi deh. Rame ya. Kami coba lagi untuk konten yang ngobrol lagi. Oh, tinggi lagi ya. Terus Tingginya di mana? Di vlognya? di viewers Atau YouTube-nya. di Reels? YouTube. YouTube. Oh di YouTube malah itu? di YouTube. Oh YouTube, oke. Oh gini, itu beriringan sebenarnya. Jadi Promo, di Reelsnya promo aja gitu kan maksudnya? iya benar. Di Reelsnya aku tetap upload konten tuh yang lebih ke daily. Oke, Kalau yang pendek-pendek ya, oke. YouTube itu lebih ke vlog sama podcast kita, obrolan kita gini. Oh, oke. Tapi ternyata kalau ditanya rumusnya apa, rumusnya adalah relate sama kebanyakan orang. Oke, relate dengan apa yang kalian lakuin maksudnya gitu kan? Relate dengan apa yang kita lakuin, tapi juga relate dengan kehidupan orang lain. Oh. Karena nggak semua hal yang kita lakuin itu relate di kehidupan orang lain kan. Iya, iya. Iya. Kita punya journey-nya masing-masing nih, Betul. beda-beda gitu kan. Betul. Ketika kita, misalnya nih posisinya aku sebagai anak pertama yang punya watak tegas, aku mengalami, anak pertama perempuan di luar sana pun mengalami hal yang sama, kebanyakan. Tidak secara umum ya. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang relate yang mungkin seneng orang dengerin. Dan mendapatkan, dan mereka tuh kayak mendapatkan sesuatu insights yang baru. Ya, Dari perspektif lain perspektif lain dari obrolan kita kalau di YouTube. Tapi kalau dari Instagram mereka ngelihat caption kita, cerita kita dalam sebuah caption. Jadi captionnya itu tuh aku cenderung punya satu hashtag yang orang tuh selalu ingat, hashtag itu pasti ingetnya kita. Oke, apa itu? Hashtagnya tuh jangan lupa minta. Karena setiap closing caption aku selalu bilang, aku selalu cerita bahwa ini tuh sesuatu hal yang pernah aku minta sama Allah. Salah satu contohnya mungkin ketika kita Melbourne. hidup di Melbourne. Oke. Oh, Suamiku kan suamiku kan tadi tes kan di mana-mana nggak keterimanya di Melbourne. Mungkin itu bagian dari doaku, ya Allah tolong di Melbourne aja misalnya gitu. Oh, Jadi oke. maksudnya aku tuh pernah minta sama Allah sebelum menikah untuk tinggal di luar negeri, tapi khususnya tuh di Melbourne. Spesifik ke Melbourne. spesifik doanya. Loh ya alhamdulillahnya suamiku keterimanya di Melbourne juga. Jadi mungkin jalannya dari situ, sehingga banyak hal-hal yang aku minta sama Allah kejadian itu yang aku ceritakan di caption yang Oke. membuat orang tuh jadi tertarik bahwa oh iya ya, kita tuh jadi kayak saling ngingetin jangan lupa minta ya sama Allah. Ya, Karena maksudnya kita jangan minta lupa gratis itu. kok Iya, gitu. iya. Maksudnya jangan lupa minta ke Allah maksudnya. Minta ke Allah. Ya, Ya, oke. jadi jangan lupa minta sama Allah, aku bilang gitu. Oke, mungkin lebih kita ngomong teknis lagi nih soal tadi, yang soal rumus tadi, maksudnya relate. Aku juga sepakat dengan relate dengan kehidupan pribadi kita, sehingga orang ngelihatnya bukan settingan gitu loh. Benar. Iya, iya, Jadi iya. memang Memang real hidup memang kita realnya kayak gitu kan. Nah, terus mungkin pengen nanya berapa lama kalian menemukan pola maksudnya gitu ya? Karena kan ini ada YouTube juga dan kan gamenya berbeda kan? Betul. Sama Reels sama Instagram tuh berbeda. Gimana cara kalian Ketemu formula Iya, gitu ya? formula tuh oke. lama kan tadi perlu validasi dulu gitu kan. Coba ini coba itu. Itu berapa lama tuh sampai nemuin kayak gitu?
Untuk berapa lamanya Kayaknya kita sebenarnya nggak begitu ngitung berapa lamanya iya, gitu ya. Karena Jalan aja pokoknya. jalan aja. ya, tapi yang kita kejar di awal tuh justru kuantitasnya dulu. Kita nggak ngejar bagus tuh, kualitas. bagus maksudnya. Iya, iya, iya. Terserah deh mau kayak apa tampilan belakang, mau kayak apa editan video kita mau agak-agak gimana gitu ya, kayak orang baru belajar ngedit, itu bodo amat. Yang penting kita upload aja dulu. Upload dulu. Pun halnya yang di Instagram. Jadi kita ngejar kuantitas dulu. Begitu kuantitasnya udah banyak, berjalannya waktu kita kan akan belajar nih. Misalnya, oh ternyata dari editan kita yang ini bisa ditambahin kayak gini ya. Oh ternyata dari editan yang kayak gini. Jadi kita belajar dari pengalaman kita kemarin gitu. Oke. Berarti yang kalian gunakan adalah bagaimana memperbanyak kontennya aja dulu gitu ya. Betul. Sehingga kalian bisa belajar di situ, sehingga nanti terjadi validasi sehingga tahu oh ini konten yang cocok untuk marketnya kami gitu ya. Betul. Dan Banyak ternyata konten yang relate. Dan tetap harus relate ya. iya. dan ternyata itu tervalidasi sebenarnya dari dua konten kami yang fokus pilarnya ke vlog dan pilarnya ke ngobrol, itu selalu lebih banyak di ngobrol. Makanya sekarang kami fokuskan di sini. Oke. Iya. Menarik ya. Works banget. Jadi teman-teman semua ini sekilas info ya. Jadi mereka berdua ini Hira sama Lutfi dan Gilang itu ada di manajemennya Bara Imaji. Bara gitu. Imaji. Apa tuh Mas Tewe? Bara Imaji. Aku nggak biasa nih ngomongnya. Jadi Bara Imaji itu adalah satu Wadah. satu wadah, satu manajemen kita bilang ya, yang dimana banyak talent yang berbakat di situ dan penuh potensi ya di situ ya. Dan ketika para brand membutuhkan apa namanya KOL. talent atau KOL ya seperti Hira, Lutfi, Gilang dan banyak lainnya lagi. Ada sekitar berapa ya? Sekitar 20 seingat. 20 ya? Seingatku Ada sekitar 20 talent juga yang mempunyai positioning yang berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Betul. Gilang yang sekarang memang fokusnya di stand up comedy, anak kreatif dia ya. Terus Hira dan Lutfi ya, kehidupan yang di Australia seperti apa ya. Terus kalau kalian lebih apa kalau misalnya bisa ditanya, Hira Lutfi adalah apa? Couple ya? Iya, jadi memang mungkin Goal nggak? segmentasinya di Couple goal nggak? Oh iya couple goal. Iya maksudnya iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mungkin goals Itu mungkin kan goalsnya harus terjawab tuh. Iya. Misalnya kan kalau Gilang apa? Gilang adalah seorang stand up comedy. Jadi orang tahu. Jadi ketika klien menuju Gilang, oh ada sesuatu yang mungkin kontennya relate ke situ. Iya nanti. pasti ada Oh komedinya. iya, kita gitu. tuh lebih ke lifestyle mungkin ya. Lifestyle dan relationship kayak gini sih. Dan juga kalau mungkin lebih dikenal sama audiens tuh kami tuh mungkin sebagai salah satu sumber referensi untuk mendapatkan perspektif yang lain dari pernikahan itu sendiri. Oh oke. Nah jadi mereka ini adalah di antara talent-talent dari Bara Imaji. Jadi kalau misalnya para klien ya, para yang memiliki brand nih ya, Betul. memang membutuhkan KOL ataupun seorang talent untuk menyuarakan suara kalian, brand kalian, bisa hubungi Bara Imaji. Atau klik di link bionya KOL-nya masing-masing Mas Tewe. Oke. Jadi misal Gilang di mana? Ada di bioku ada. Ada di bio Instagramnya Gilang ya. Betul. Kalau kalian juga ada ya. Sama ada juga. Oh, oke. Nanti tinggal mudah semuanya. Insya Allah akan diurus sama manajemen Bara Imaji. Mau kalian ada project apa gitu kan? Emang kebutuhannya apa? Insya Allah nanti akan detail dan teknis untuk ngomongin di situ Insya Allah. Iya. Betul. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Sekilas info ya. Nah, oke. Jadi ketika kalian sudah selesai. Ketika kalian sudah menemukan itu, kalian sudah nemuin titiknya. Oh, ini dia nih. Konten yang memang relate dan memang Ini cocok. formula kita, gitu. Formulanya kayak gini gitu kan. Akhirnya kalian jalanin terus ya. Iya. Kalian jalanin terus. Pernah nggak pola yang kalian bilang ini berhasil tapi ternyata nggak works gitu pernah? Pernah sebenarnya. Pernah juga. Oke. Yang kita pikir akan rame, ternyata loh kok belum naik ya gitu. Kayak misalnya sesederhana jam tayang gitu ya. Kadang itu juga nggak works. Itu jam tayang juga diperhatikan berarti? Iya. Diperhatikan. Kalian upload misalnya sekitar jam berapa? Jam 8 malam kah atau jam berapa? Jadi kalau misalnya kami melihat audiens kami yang paling ramai itu kan biasanya sekitar 6 sampai 9 malam. Mungkin umumnya begitu ya. Iya. Tapi mungkin pernah juga kami posting di momen-momen Sahur.
ya momen sahur juga, mungkin tergantung momen mungkin ya. Iya. Itu rame. Misalnya contohnya pas puasa, ternyata ramenya malah ketika kami posting pas sahur. Nah, tapi sebelumnya di luar puasa pun kami juga pernah memposting di jam antara 6 sampai 9 itu juga kadang nggak works. Gitu Kadang kan. malah worksnya pas jam makan siang. Gitu. Jadi emang sampai saat ini kita menganggap kita tuh masih trial and error sih, dan mungkin Ya, akan ya, ya. seperti Terus lah itu ya. Ya, sih termasuk thumbnail dan hook sebenarnya. Iya. Yang Jadi, menurut kami works ternyata enggak juga. Berarti sejauh kalian- ini sebenarnya. Berarti kalian punya formula khusus walaupun ibaratnya terkadang itu juga nggak works juga ya. Jadi Iya. masih trial error. di Apalagi situ kalau ya. ngomongin algoritma kan berubah terus ya. Oh betul. Jadi kami juga harus menyesuaikan terus. Ya, oke. Gitu sih. Oke, setelah di Australia atau di Melbourne itu berapa lama? 2 tahun kemarin. 2 tahun. Selesai? Terus saya balik. Oh sekarang kalian domisili sini lagi? Iya, Sini lagi. kami sudah kembali lagi. Jadi kita udah selesai kaburnya. Oh gitu. Enggak sih, kami sudah pergi sebelum ada hashtag itu. Oh iya. Jadi kami udah kabur gitu ya. Lebih mendului. Oke, sekarang kalian di sini. Di mana? Lutfi kerja di sini? Kami akan fokus membuat produk digital kami. Oh, apa produk digital? Produk digital. Jadi kami baru pulang ini mungkin karena sekarang sudah punya apa ya semacam personal branding di konten sosial media, dan dari sisi aku juga mungkin punya skill di perihal data. Ya. Jadi mau menggabungkan kedua itu Keren. dengan bentuk kelas nantinya. Oh, Keren. kelas. Dan yang dibicarakan apa di? Taruh. Mungkin gak hanya seputar taruh tapi lebih ke self development ya. Oh, Dan mungkin juga akan nyambung ke relationship itu sendiri. Dari berdasarkan data, bisa nggak sih kita hubungkan untuk apa yang seharusnya kita tuh persiapkan untuk mengembangkan diri kita ke depannya, termasuk ke pernikahan itu sendiri gitu. Oke, pengembangan diri. Pengembangan diri. Contoh yang ini apa? Kami tuh kemarin buat contoh ya, ada konten kami di YouTube itu belajar dari data perceraian. Oke. Wow. Jadi Berarti selalu ngomongin data dulu ya? iya, jadi kayak kita tuh sebenarnya kita menghindari asumsi sebenarnya, menghindari asumsinya tuh masalahnya tuh apa sih gitu loh, tidak hanya menebak-nebak, tapi kita coba melihat berdasarkan perspektif data. Misalnya berdasarkan perspektif data, perceraian terbesar tuh adalah apa waktu itu pertikaian yang Jadi terus-menerus. pertikaian yang terjadi terus-menerus. Yang terjadi terus. Dan kita mencoba analisis bahwa bisa jadi hal ini terjadi mungkin dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Oke. Dari itu situ salah kami satunya. mencoba mengambil pelajarannya, gitu. Itu salah satu contoh yang kemarin kami buat ya di YouTube. Yang mungkin dianggap orang kebanyakan adalah penyebab utama perceraian adalah ekonomi misalnya. Ternyata ekonomi itu faktor kedua kalau nggak salah ya. Atau mungkin yang sering apa ya, yang mungkin banyak viral atau mungkin yang heboh banget itu tentang KDRT. Padahal kalau ngomong dari data KDRT itu Di itu nomor di nomor sekian banget, kecil sekali persentasenya dari keseluruhan perceraian. Jadi Nomor sebenarnya satu malah pertikaian terus-menerus itu? Iya. KDRT itu bener-bener nomor sekian banget, sampai Nomor kecil banget 9 persentase. apa nomor 8 gitu deh. Wow. Dari top 10 ya. Oke. Gitu. Oh, jadi kalian lagi mau menuju ke situ nih? Atau memang udah ada? Itu belum ada kelas. Ditunggu belum? aja ya. Semoga bisa segera launching secepatnya. Ya kita doakan ya. Ini spill ini ya. Ya, itu project contohnya. selanjutnya gitu ya. Oke. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Amin. Ya. Kalau Gilang ada apa? Sekarang selain belajar sama Mas Panji, Aku maksudnya? belajar lagi Mas karena aku lagi belajar jadi virtual assistant. Oh, gimana tuh maksudnya? Apa namanya ngurusin sebenarnya ini sih kerja remote juga gitu loh, pengen cuma kliennya klien luar sebenarnya. Oh gitu. Bahasa Jadi Inggris dong nih. yang kabur aja dulu targetnya adalah dompetnya gitu. Jadi tetap di sini sih. Gitu. Iya. Udah berhasil, Ang? Lagi proses karena masih dalam terming kelasnya Mas, masih Oke. 3 minggu lagi selesai lulusan kelasnya gitu. Oke. Tapi target pribadiku dapat klien sebelum lulus gitu. Oh, jadi memang target kamu sebelum lu sudah dapat klien gitu. Iya. Oh, keren. Dan juga lagi belajar stand up tentunya. Oke. Menarik. Ada yang mau disampaikan nggak tentang stand up? Bisa nggak stand up tanpa harus berdiri? Bisa sih, kan banyak stand up comedian juga yang kurang lebih fisiknya ini ya, nggak bisa diri ya. Oh, oke. Ada kan? Tuh, itu udah jokes Masuk kan? tuh, itu masuk udah ya. jokes kan? Mau stand up nggak, Gilang? Atau nanti aja?
Nggak sekarang lah, nggak siap dong. Harus Kirain disiapin dulu udah bahannya. ada yang Jadi stand up tuh tidak bisa ditembak seperti itu dong. Ada stand up dadakan ya. Bisa spontan ya. Nggak kalau spontan ya. Apa namanya? Kalau ngomongin spontan kan kayak Bang Komeng itu, Mas, itu pun dia itu nulis sebenarnya. Iya pasti. Dia tuh nulis sehingga kalau ada jokes yang terdengar di kuping dia langsung keluar dan terdengar kayak spontan. Terima kasih penonton bayaran saya. Mahal nih. Oke, Gitu siap. sih kurang lebih update-nya. Siap Gilang. Semoga sukses ya. Lang. Amin. Oke, mungkin terakhir buat Hira sama Lutfi, apa harapannya ke depannya nih apa? Maksudnya tadi kan selain memang ada sesuatu yang dikerjakan, ya, insya Allah sebentar lagi, apa lagi nih yang dikerjakan? Atau harapannya apa? Harapannya ya dari aku dulu apa kamu? Boleh. Dapat Lailatul Qadar mungkin gitu ya. Wis. Oh, Amin. kan Itu amin harapan ya. kita Itu semua. harapan. Amin. Mumpung masih ini. Ini tayangnya kapan ya? Habis lebaran ya? Kayaknya tahun depan. Kalau habis lebaran tanya tahun depan ya. Terlalu jauh. Harapannya sih sebenarnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ya. Perihal pernikahan, kemarin juga ada yang viral soal donatur, nggak boleh ngatur, dan Oh, iya tuh semacamnya. Oh, Mau dibahas lagi belum nih sebelum closing? Banyak sebenarnya sih. Banyak sebenarnya. banget tren viral. Intinya fenomena yang terjadi sekarang gitu ya, menyangkut pernikahan itu sendiri. Kita berdua itu berharap bahwa tidak akan ada orang yang trauma dengan pernikahan sebagaimana tidak ada orang yang trauma dengan umroh dan haji. Karena keduanya sama-sama ibadah yang mulia, yang memang Rasulullah ajarkan ke kita, Rasulullah sunahkan ke kita gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita tidak mengerjakan apa yang Rasulullah kerjakan, berarti kan kita bukan bagian dari umatnya Rasulullah gitu. Iya. Sehingga harapan yang mungkin masih kita simpan berdua adalah semoga melalui wasilah ataupun melalui cerita dalam tanda kutip mungkin dakwah yang sedang kita buat nih ala Gen Z sebenarnya ya. Betul. Semoga sedikit banyak bisa mengobati ataupun bisa mengcounter dan mungkin lebih tepatnya membuat orang menjadi yakin ternyata pernikahan tuh tidak semenyeramkan itu. Ternyata pernikahan adalah sebuah ibadah yang juga Rasulullah lakukan. Kalau misalnya pernikahan itu menyeramkan, mungkin Rasulullah nggak akan lakukan itu. Pasti kan. Jadi Rasulullah kan lebih tahu dari kita gitu kan. Jadi mungkin semoga teman-teman yang nonton video ini ataupun teman-teman yang tahu kita berdua melihat rumah tangganya Mas Teguh Wisnu juga, melihat rumah tangganya Mas Gilang juga, menyadari bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Dan tidak semua pernikahan itu semenyeramkan itu. Karena kalau ada yang salah, itu pasti bukan pernikahannya, tapi oknumnya. Sama halnya umroh, kalau misalnya mungkin kita ada yang qadarullah ketipu dan semacamnya, bukan umrohnya, tapi oknumnya. Iya, mungkin kalau nambahin dari apa yang Hira sampaikan, mungkin dengan apa yang kami kerjakan sekarang dari sisi sosial media, konten, atau di internet ya, kan internet itu kan sangat masif sekali informasinya, positif dan negatif. Justru dengan apa yang kami kerjakan, kami mau menjadi salah satu wasilah konten kebaikan, terutama perihal relationship, pribadi sebagai laki-laki dan perempuan, buat teman-teman semua di Indonesia terutama ya, dimanapun lah berada. Sehingga ketika masing-masing dari kami menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga keturunan pernikahannya pun menjadi keturunan yang berkualitas juga. Amin. Tapi ini juga sebagai pelajaran dari kami dulu juga ya, paling utamanya gitu sih. Oke. Gitu Terima kasih ya Masya Hira, Allah, obrolannya Lutfi. panjang ya. Terima kasih juga Mas Tewe, Mas Gilang. Gilang, thank you juga. Sama-sama, Gilang, Mas Tewe. Ini Senang hati. co-host kita untuk pertama kali dia di sini. Nanti insya Allah Gilang yang membawa ya. Insya Allah. Mantap. Oke. Makasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan insya Allah kita ketemu di lain waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.